tidak ada satupun sejarah yang menulis tentang Nabi Muhammad. Bahkan tidak ada ajaran Yahudi dan Kristen yang menantikan rasul yang ciri-cirinya seperti baginda Nabi Muhammad. Kiblat aja diubah kok sama Muhammad. Itu satu. Tentang masalah yang haram-haram juga diubah. Justru itu divalidasi sama kitab kamu. Bagaimana mungkin kami bisa percaya begitu saja dengan orang-orang yang sudah dikatakan tegar tengkuk dan segala macam. Itu satu, buat Kefas dulu. Buat Rion sepertinya Anda salah paham maksud saya. Yahudi yang membangkang kepada Allah gitu. Sehingga Allah murka, dibatasilah makanannya. Terus Anda mengatakan Nabi Muhammad itu mengubah kiblat. Aderion, Anda kurang baca. Memang di sini Allah, dalam tanda kutip, Allah yang nurut sama keinginan baginda Muhammad. Kira-kira begitu. Dan duluan budaya Ethiopia ini ada daripada kerasulan Nabi Muhammad kan. Ini saya mau ajarin Aderion dulu dalam memahami Al-Quran gitu ya. Aderion ya, jadi jangan ngibul gitu. Yang saya mau bertanya kepada narasumber Kristen gitu. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia mengutus Paulus. Kita akan komparasi Paulus dengan Nabi Muhammad. Karena ini apple to apple. Kalau Yesus itu, dia kan menurut kalian Tuhan ya kan? Ini yang sangat kontroversial di dalam surat Yasin ayat 14. Di situ ada 3 utusan yang sesuai dengan fakta bahwa Paulus itu juga adalah rasul, utusan Allah. Yang engkau senangi Muhammad akan aku palingkan itu. Berarti perintah mengubah arah kiblat dari kesukaannya Muhammad. Bu, makanya kamu itu dibilang nggak mengerti tentang kitab-kitab sebelumnya. Di Yeremia 31 ayat 3. Paulus itu pertama jahat, guys. Dia itu penjahat. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin mengambil buah manis daripada akarnya yang pahit? Di mana perkataan Yesus, bukan tulisan sejarah, pengakuan Yesus langsung mengutus Paulus, bukan pengakuan Paulus. Saya pun bisa ngaku-ngaku, saya nabi gitu. Padahal Paulus itu nama yang sangat termasyur ya, termasuk Al-Quran menulis adanya surat Ar-Rum, di mana di situ ada orang-orang yang disebut juga Nasrani. Dan di situ saya menanyakan kriteria nabi palsu menurut Yesus ya, karena Yesus yang menubuatkan akan ada nabi palsu. Di situ jelas-jelas kok ditulis Paulus berdusta atas kebenaran Allah. Nggak ada rasul yang mengaku rasul mengajarkan dengan cara dusta gitu. Nah, untuk Kaipas tadi di surah Ar-Rum katanya Paulus itu dikenal mimpi Anda di siang bolong, itu harapan Anda. Jangankan kata Paulus, kata Kristen pun nggak ada di Al-Quran. Yang ada cuma Nasrani gitu. Mimpi lah, itu harapan Anda Pak Kaipas. Nah, jadi terima kasih atas pengakuannya. Kitab Anda, kitab retorika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Salam Satu Akidah. Semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguhan hati di dalam iman Islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, saudaraku semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah perdebatan ya antara saudara muslim kita, yaitu Ustadz Yusuf yang berpasangan dengan Uni Rifa ya, melawan pihak Kristen, yaitu ada Aderion dan Kayafas ya. Nah, yang menariknya di dalam perdebatan ini adalah membahas tentang Rasul ya, menurut perspektif Islam dan perspektif Kristen. Nah, yang lebih lucunya lagi di sini pihak Kristen untuk membedakan Nabi dan Rasul saja tidak bisa ya. Kemudian juga dia tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah, dan mereka justru menggunakan
data yang bukan dari Islam ya, artinya data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan untuk membantah kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana keseruan debat ini nanti kita akan simak bersama. Namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe. Juga yang baru bergabung, jangan lupa subscribe, like, serta share. Dan begitu juga kita dukung channel Islam lainnya untuk terus membenteng umat dari upaya pemurtatan serta penangkalan akidah umat Islam. Nah, langsung saja kita simak videonya. Selamat menyaksikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah ya ikhwan fillah semuanya. Malam ini kita dapat bertemu kembali, yang mana di sini kita mendiskusikan tentang kerasulan menurut pandangan Kristen dan menurut pandangan Islam. Kalau kita di dalam pandangan Islam, seorang rasul itu adalah orang istimewa yang menyampaikan ajaran Tuhan Maha Pencipta untuk disampaikan kepada kaumnya. Nah, hal ini berbeda pandangan dengan kata Nabi, begitu ya, perlu dipahami. Nah, di dalam agama Islam kita mengenal Rasul terakhir yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama Nabi Muhammad ini ada di dalam Al-Quran tercantum sebanyak 4 kali. Yang mana di dalam Quran surah Ali Imran, Al-Ahzab, surah Muhammad, dan surah Al-Fath. Dan satunya diberi gelar dengan nama Ahmad di Quran surah As-Saff ayat 6. Nah, Rasul ini tidak mengubah ajaran dari terdahulu, para nabi terdahulu hingga yang akan datang. Sehingga kalau dikatakan Rasul itu, dia tidak akan bertentangan dengan ajaran para nabi sebelumnya. Sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa yang diturunkan kepada Nabi Musa, apa yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan itu jugalah yang diturunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda dengan rasul palsu yang menyalahi aturan-aturan atau ajaran-ajaran yang diturunkan dari sejak nabi-nabi terdahulu. Nah, kita mungkin akan membahas masalah tentang Rasul dari segi pandangan Kristen dan Islam, begitu ya. Jadi sedikit dari saya, mungkin seperti itu. Silakan Uni Ripa, siapa tahu lebih banyak penjabarannya gitu. Kalau saya singkat aja, yang tema kita saya definisikan bahwa di dalam Islam itu etimologisnya Rasul itu adalah pengantar rasalah, pembawa risalah ya, karena berasal dari kata rasalah. Jadi rasalah ya Ustadz Yusuf ya, kalau saya salah mohon dikoreksi. Jadi artinya adalah orang yang membawa kalau secara terminologisnya pembawa firman Allah, penyampai firman kepada suatu kaum. Memang dalam definisi atau term-term di dalam Islam itu ada 2 kata sebenarnya kita imani. Yang pertama adalah nabi, berasal dari kata naba'a atau naba ya, berita. Jadi para nabi ini adalah pembawa berita gitu. Di sini ini kepada wahyu Allah atau firman Allah gitu. Nah, nabi dan rasul itu memang ya kalau dikatakan hampir serupa tapi berbeda ya secara penekanannya. Nabi adalah orang yang tidak diwajibkan memiliki kaum ya, maksudnya tidak ada tanggung jawab untuk harus diutus kepada kaumnya. Sementara Rasul diantaranya Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Muhammad SAW itu memiliki tanggung jawab yang lebih daripada Nabi. Tidak semua Nabi itu adalah Rasul, tapi Rasul pasti adalah Nabi. Term-term ini ada di dalam istilah bahasa Arab. Kita tahu orang Yahudi menggunakan bahasa Ibrani dalam kitab suci mereka. Kalau kita bicara tentang terminologi bahasa-bahasa, tentu akan ada banyak kesamaan-kesamaan. Nah, karena banyaknya kesamaan-kesamaan karena mereka adalah bahasa Semitik antara bahasa Ibrani dan bahasa Arab, maka tentu secara pemaknaan dalam sebuah term tidak akan terlalu jauh berbeda, kecuali mungkin ada beberapa hal ya, maksudnya tidak terlalu banyak sekali perbedaannya dengan seperti bahasa Yunani kan sudah jauh sekali berbeda. Kalau di dalam Islam intinya Rasul adalah pembawa risalah dan Nabi adalah orang yang bisa ditinggikan, karena ada yang mendefinisikan bahwa Naba atau Nabi ini adalah orang yang ditinggikan, lalu mereka
Kenapa mereka ditinggikan? Karena mereka memiliki akhlak atau perilaku yang lebih daripada manusia biasa dan mereka dipilih karena keimanannya. Nah ini, dan mereka juga mendapatkan wahyu. Dan mereka, para nabi dan rasul adalah pemimpinnya manusia. Kemudian mereka adalah suri tauladan, banyak hikmah-hikmah dari apa yang mereka lakukan yang bisa kami umat Islam pelajari. Dan kami mengimani bahwa para nabi dan rasul ini adalah maksum, artinya terpelihara dari perbuatan jahat atau maksiat, dijaga oleh Allah. Dan ini adalah keimanan kami karena salah satu rukun iman kami adalah beriman kepada para nabi dan rasul ini. Mungkin itu dari saya, terima kasih, waktunya pas. Tentang rasul dan antara Kristen dan Islam ini, saya akan menjelaskan di dalam keimanan Kristen bahwa rasul ini, perbedaan nabi dan rasul di kami. Nabi itu, semua nabi menubuatkan tentang adanya Mesias atau juru selamat yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Namun untuk rasul adalah semua yang diutus oleh Yesus untuk memberitakan Injil, yaitu dirinya sendiri dan kebenaran. Nah, di kami rasul itu memiliki suksesi, di mana dia memiliki ajaran langsung dari Yesus. Kemudian rasul-rasul itu juga dia diberi kewenangan untuk membaptis, menyembuhkan orang, mengajarkan Injil, dan kemudian sorry, ada suara anak saya ya. Kemudian melakukan mujizat, serta yang terutama adalah mencurahkan Roh Kudus dan mengampuni dosa. Nah, rasul-rasul ini Yesus mengutus 12 muridnya sebagai rasul untuk menggantikan 12 suku Israel, di mana Yesus menjadi Bapa Israel yang baru untuk seluruh dunia, dan dia utus bukan hanya untuk bangsa Israel saja, tapi untuk seluruh dunia. Di luar Alkitab kita bisa lihat sejarah bahwa rasul-rasul tersebut itu ada yang ke India, ada yang ke Inggris, Matius ke Inggris, bahkan dia mati di Ethiopia. Ada yang ke Roma, ada yang ke mana? Armenia, Rusia, segala macam, dan semua gereja itu masih ada hingga detik ini untuk mengajarkan tentang kebenaran dan mencurahkan Roh Kudus melalui umat Yesus, yaitu gereja. Nah, contohnya tadi saya bilang Rasul Matius. Rasul Matius itu dia mati dirajam, dibunuh di Ethiopia. Sebutan untuk dia sebagai rasul itu, kalau saya boleh share screen ya. Oh, bisa ya? Bisa share screen nggak sih? Bisa. Dalam bahasa Ethiopia, ini saya tekankan lagi, rasul itu disebut hawaria. Dan hawarion itu adalah rasul-rasul. Hal ini dikonfirmasi oleh ajaran agama lain, di mana pengikut Yesus juga disebut adalah hawariun atau hawari. Nah, kemudian di dalam kekristenan, rasul ini tidak bisa mengangkat dirinya sendiri, Terbukti dari apa? Di mana pada saat rasul ini sebelum menyebar ke seluruh dunia, mereka mengangkat struktur organisasi di gereja. Kalau kita bisa lihat ada namanya di dalam Alkitab itu penatua. Itu sama seperti imam, di dalam Judaism itu disebut juga imam. Nah, jadi rasul-rasul itu memberikan wewenang kepada imam itu sebagai pemimpin atau gembala gereja. Jadi tidak bisa orang menjadi seorang imam dengan mengangkat dirinya sendiri, atau tiba-tiba dia cuma dengan pengetahuan akademis menjadi seorang imam. Berbeda dengan ajaran lainnya. Di luar Kristen ada orang bisa jadi imam tanpa suksesi, dan dia bisa mengangkat dirinya sendiri di dalam satu tempat ibadah gitu. Demikian juga rasul, tidak mungkin seorang rasul mengangkat dirinya sendiri tanpa adanya suksesi. Karena di dalam kekristenan kami juga punya pandangan terhadap bidat-bidat
yaitu ajaran-ajaran sesat yang dari kekristenan itu sendiri, di mana bidat-bidat itu mengangkat dirinya sendiri. Contoh simpel, perlu saya jelaskan, montanisme, di mana dia tidak memiliki suksesi dan dia mengalami kehaluan untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Ya. Sorry, waktunya mungkin saya habiskan sendirian ya, Aderion. Itu saja. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Saya mau menanggapi apa yang dikatakan oleh Kaifas tadi, yang mana di sini dia adalah kesalahan di dalam bahasa gitu. Kata hawariyun itu seperti definisi dia, tetapi berbeda dari definisi Al-Quran gitu. Kata hawariyun itu mempunyai akar kata hawaro, yang artinya mengkilap atau putih bersih. Nah, ini disematkan atau diberi gelar kepada pengikut Nabi Isa gitu di zamannya. Nah, bukan berarti rasul yang diartikan seperti Kaifas tadi. Oke, saya cuma meluruskan itu. Silakan Nuni. Ya, menarik penjelasan Bang Erwin ya, itu keimanan mereka nggak apa-apa. Tapi kalau dari segi Islam tentu kita mengembalikan terminologi yang kita imani itu, ada terminologi itu dalam kitab suci kita. Contoh kata Rasul dan kata Nabi. Kita memiliki itu. Dan terminologi ini harusnya dipahami oleh orang Arab yang mana bahasa itu digunakan oleh mereka sehari-hari. Dan kita memaknai itu sebagaimana yang ditafsir oleh ulama-ulama kita yang belajar bahasa Arab dan mengumpulkan riwayat-riwayat terkait tentang terminologi-terminologi yang harus kita imani karena kita bukan orang Arab. Nah, dan tentang Rasul ya, yang berbeda nih kita akan masuk. Kita sudah mulai, saya sudah menjelaskan karena ini simpel banget ya, Rasul Nabi kita sudah jelaskan. Kita akan masuk ke perbedaan kita dengan teman-teman Kristen yang ini akan menjadi diskusi di antara kita. Kita tahu bahwa umat Islam juga mengimani bahwa Nabi Isa atau Yesus adalah seorang Rasul atau utusan dari Sang Pencipta alam. Kita imani itu sebagai umat Islam. Ada bahkan umat Islam tidak beriman kalau menolak Nabi Isa sebagaimana orang-orang Yahudi menolak Nabi Isa, jangankan menjadi Tuhan, jadi Mesias pun tertolak. Kita umat Islam mengimani bahwa beliau adalah utusan Tuhan, membawa ajaran para nabi-nabi dan tidak menghilangkan hukum-hukum Tuhan yang sudah ditetapkan mulai dari nabi-nabi sebelumnya. Dan tentu hal ini pun ternyata dikonfirmasi oleh kitab ayat-ayat di dalam kitab teman-teman kita Kristen, tapi mereka tentu berbeda cara memahaminya dengan kita ketika kita yang baca gitu. Karena toh kalau kita membaca kitab mereka hanyalah sebagai referensi keilmuan saja gitu. Bukan berarti kita membutuhkan kitab mereka untuk pengukuhan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Karena andai pun sudah tidak ada lagi nubuatan untuk Nabi Muhammad di dalam kitab mereka, saya tetap percaya. Kenapa? Karena Allah sudah katakan orang-orang Yahudi suka membalikkan lidah mereka tentang mengatakan bahwa ini dari Tuhan, padahal yang mereka baca bukanlah ayat-ayat firman Tuhan. Bahkan di dalam Al-Quran juga dikatakan bahwa sifat-sifat orang Bani Israel atau terkhusus orang Yahudi adalah suka mendengar kabar-kabar bohong dan mereka suka menyembunyikan. Nah, ini sangat tegas di dalam Al-Quran. Jadi kalau saya nih, seandainya nih di tangan teman-teman kita Kristen yang mereka pegang tidak ada kata mereka nubuatan tentang Nabi Muhammad, maka saya percaya itu. Karena dalil di dalam Al-Quran yang mengatakan orang Yahudi suka menyembunyikan gitu. Begitu juga dengan mereka ketika mereka memaksakan bahwa nubuatan tentang Yesus itu ada di kitabnya orang Yahudi, tidak ada satupun orang Yahudi yang membenarkan. Artinya kalau secara posisi umat Islam dengan orang Kristen itu ya sama, tapi masalahnya umat Islam lebih ada penekanan di Al-Quran, ada penjelasan bahwa kalian tidak perlu khawatir gitu kan, karena orang Yahudi suka menyembunyikan. Tapi kalau kita lihat bagaimana orang Kristen dengan orang Yahudi yang sangat hebat perbedaannya ya, bahkan sering ini ya mengatakan ada kok di dalam kitab PL itu nubuatan bahwa Yesus itu adalah bla bla bla, tapi bagaimana kerasnya orang Yahudi juga menolak. Oh nggak bisa, Yesaya sekian itu bukan untuk Yesus, adalah kami yang pegang otoritas, tentu kami yang paham gini. Akhirnya terjadilah pertikaian secara argumentasi ya. Nah, kalau dalam Islam mah santai. Dalam Islam itu sudah diberikan tentang Nabi Muhammad itu dikatakan sangat jelas ya, bahwa di dalam surah Al-Qalam bahwa wa innaka la'al khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti agung. Nah, simple banget cara mematahkan bahwa Nabi Muhammad ini adalah nabi dan rasul. Patahkan itu.
Allah mengklaim dalam Al-Quran bahwa beliau memiliki budi pekerti yang agung. Tunjukkan satu dari orang-orang skolar-skolar terpelajar yang memang pintar, bukan dari pembenci yang memang meriwayatkan bahwa Nabi ini memiliki sifat yang keji. Nah, karena Al-Quran mengklaim itu, jadi kita yang berakal sehat ketika ada klaim seperti itu terhadap seseorang, ya dikatakan bahwa dia adalah uswatun hasanah. Tapi mana riwayat bahkan dari pembencinya yang adalah orang-orang hidup semasa dengan dia yang menyatakan bahwa dia adalah orang yang keji, bahkan dia terkenal sangat jujur dan terpercaya. Mungkin itu dari saya dulu tentang Nabi Muhammad SAW. Itu pembelaan saya terhadap Nabi Muhammad. Monggo teman-teman Kristen. Oke. Ya, aku nambahkan sedikit ya. Makasih atas responnya, feedbacknya. Untuk melanjutkan diskusi atas pertanyaan tadi, saya tidak bisa berkata-kata apa untuk tentang Nabi Muhammad, karena untuk mencari referensi Nabi Muhammad kita mesti mencari referensi yang netral. Kalau kita buka dari hadis atau Quran atau apapun itu, teman-teman Muslim pasti akan menolak secara total apapun yang kita sampaikan mengenai tabiat atau apapun itu. Jadi saya tidak juga berwenang ke arah situ. Tapi kalau kita lihat dari sisi sejarah di luar keislaman maupun di luar kekristenan, tidak ada satupun sejarah yang menulis tentang Nabi Muhammad. Bahkan tokoh-tokoh yang sejaman tidak juga menulis tentang adanya Nabi Muhammad yang berasal dari Mekah gitu. Kemudian lagi salah satu klaim bahwa Heraklius adalah orang Islam itu juga terbantahkan, karena secara real di dalam sejarah manapun juga di luar, Heraklius bukanlah seorang Muslim. Itu sebagai contoh saja ya. Jadi kalau kita bahas tentang Rasul, kita nggak usah mengklaim Quran lebih benar tentang mengklaim tentang ajaran orang Yahudi suka berbohong, Kristen juga berbohong tentang kitabnya bahwa nubuatan tentang Nabi Muhammad itu dihilangkan. Nah, kalau kita secara fair, kita lihatlah tradisi Judaism dan tradisi Kristen. Tidak ada satupun yang menantikan tokoh yang berupa rasul atau nabi lagi. Orang Yahudi menantikan Mesias. Dan orang Kristen tidak menantikan siapa-siapa. Yang dinantikan adalah Yesus, yaitu Allah itu sendiri yang akan datang nanti di akhir zaman. Dan dia adalah Mesias. Nah, hal ini dikonfirmasi oleh Islam bahwa yang nanti datang itu, Yesus juga akan datang kembali dengan nama Isa. Nah, jadi tanggapan saya mungkin itu aja. Itu saja, bahwa pertama, Nabi Muhammad kalau kita telaah, nggak elok juga pakai hadis. Di sejarah tidak ada, di sejarah di luar tidak ada. Yang kedua, tidak ada ajaran Yahudi dan Kristen yang menantikan rasul yang ciri-cirinya seperti baginda Nabi Muhammad. Itu saja. Monggo dilanjutkan. Iya. Yang tadi pendapatnya dari Umi Rifai itu menyebutkan bahwa, sebentar aku catat ya, Rasul itu pembawa risalah. Oke, terus banyak kesamaan, jadi tidak terlalu jauh. Kalau Yunani tentu aja berbeda. Nabi atau Rasul itu terpiala oleh perbuatan salah. Jadi gini, bukan berarti berbahasa semetik, bahasanya sama-sama rumpun semetik, lantas semuanya sama. Justru banyak sekali perbedaan. Istilah Ibrani yang diarabkan masuk ke dalam Quran. Itu satu. Yang poin kedua, Mas Yusuf bilang Rasul tidak pernah mengajarkan ajaran sebelumnya. Kiblat aja diubah kok sama Muhammad. Itu satu. Tentang masalah yang haram-haram juga diubah. Itu berubah semua. Nggak ada tuh Yesus menyebutkan kalau tetap haram kan, ini enggak. Tentang makanan semua halal. Semua Yesus bilang halal. Yang masuk itu yang menajiskan, bukan yang keluar. Karena yang keluar itu toh juga keluarnya ke jamban. Itu kan bentuk ledekan sebenarnya. Tapi di Quran kalau merunut kepada Taurat, onta juga haram. Di Islam apa jadinya? Kencingnya juga diminum. Seperti itu. Jadi banyak perubahannya, jangan kamu kira sama. Bejibun banyak. Zakat tentang masalah perpuluhan, kalian jadi 2,5. Maksudnya gini loh.
ajaran mana yang kamu maksud itu steady gitu? Nggak ada yang berubah tuh mana maksudnya? Berubah semua, Pak. Di dalam Islam tuh berubah semua. Kira-kira begitu, Pak. Tanggapannya cukup itu aja. Terima kasih. Terima Oke, kasih. waktunya disedekahkan ke kita. Masih banyak ya? Masih banyak ya? Masih ada 30 detik, silakan. Udah, Pram. 30 detik. Mau tambahin, Pra? Tambahin lagi, Pra. Silakan aja waktunya Pak Oh iya, oke. Hmm. Ada 29 detik, boleh ya? Masih nambahin dulu ya. Silakan. Ini masih bisa share screen ya? Bentar. Silakan. Pak Munir, iya, aku waktu jangan nambahin di-stop. salah satu. Ini buat bekal Jangan juga. di-stop, share screen jalan terus. Waktu tidak pernah di-stop. Pak Munir, Ya, waktu tidak usah stop. Buat teman-teman Muslim, ini saya punya buku namanya tulisan dari Theophanes the Confessor. Ini buku yang bagus untuk literatur Islam yang menceritakan tentang Nabi Muhammad nih ada. Bahwa di sini Theophanes ini menulis bahwa emang dulu ada tokoh. Ini bagus. Tokoh adalah ini ditulis nabi palsu yang dia ketahuan makan daging unta. Dan dia memiliki penyakit epilepsi. Ini bukan hinaan ya. Ini data dari buku yang saya bisa share nanti. Harga buku ini 4.200.000. Nah, kita lihat epilepsi itu mengakibatkan apa? Epilepsi mengakibatkan psikosis yang simptomnya adalah halusinasi dan delusi. Jadi ini terkait pernyataan saya dari data Waktu Waktu habis. Makasih. Saya mau menanggapi sebelum saya masuk ke premis Silakan, saya Nuni. ya. Ini saya Silakan. tanggapi dulu nih. Ini masih belum premis ya. Premis saya kan insya Allah dahsyat ini. Oke, kita ke tanggapan untuk si Kefas dulu ya. Bentar, jangan udah jalan ya waktunya bentar. Oke. Ya, Jadi di sini tanggapan buat Kefas di sini tertulis bahwa Yahudi berbohong, kata Kefas. Lalu kenapa hal itu aneh Kefas? Padahal di kitab kamu juga divalidasi bahwa orang-orang Bani Israel itu suka membengkokkan yang lurus. Kamu baca di dalam kitab Mika ayat 39. Apa perlu ayatnya? Kalau perlu ditampilkan, kalau nggak perlu ya baca aja sendiri. Dibacakan aja. Oke, saya Iya. bacakan ya. Nanti jangan ini dulu waktunya. Bentar, saya ambil ayatnya dulu. Jadi Mika, oke, bentar. Mika 39. Tunggu. Wait, mana ya? Kita baca. Jalankan aja waktunya Pak Munir. Saya Kita sambil waktu cari non-stop. ayat soalnya. Enggak apa, sambil buka narasi lain aja kalau gitu. Mika 39 Ya. nanti kita baca. Ya, Mika Jangan 39. waktunya, Saya Pak bacakan ya. Jadi tentang orang Bani Israel yang ini yang seperti yang disampaikan Al-Quran itu bukan cuma Al-Quran, tapi di kitab kamu juga Yesaya 57 mereka dikatakan lalim dan onar. Kemudian mereka dikatakan berlaku busuk di Ulangan 3129. Nah, jadi mereka tegar tengkuk, degil, angkuh, keras kepala itu ada. Bahkan di dalam KPR 715 mereka keras kepala. Dan mereka juga dikatakan kalau seandainya memutuskan hukum itu dengan suap. Itu ada di dalam kitab Mika pasal 3 ayat 11. Artinya tentang Bani Israel ini sendiri sudah divalidasi juga sama kitab kamu. Nah, jadi kami umat Islam tidak begitu saja menerima informasi dari orang-orang Yahudi atau Bani Israel karena ini dalil dalam Al-Quran bukan dari kitab kamu ya. Tapi kalau kamu bertanya itu aneh, hal yang mustahil ya, justru itu divalidasi sama kitab kamu. Bagaimana mungkin kami bisa percaya begitu saja dengan orang-orang yang sudah dikatakan tegar tengkuk dan segala macam. Itu satu. Buat Kefas dulu. Buat Rion sepertinya Anda salah paham maksud saya. Saya tidak mengatakan ajaran Rion, saya bicara tentang term atau istilah-istilah atau kata-kata atau frasa-frasa yang boleh kita kadang temukan. Saya kan belajar bahasa Ibrani nih Rion. Saya sedang mengumpulkan beberapa istilah-istilah yang hampir sama artinya di dalam Islam dan juga bahasa Bani Israel. Contoh seperti kata din. Kalau dalam bahasa Arabnya itu dayana, artinya adalah bisa penghakiman dalam surah Al-Fatihah. Begitu juga dalam istilah Bani Israelnya yaitu dalet yot nun sofit kalau tidak salah itu din juga yang artinya juga penghakiman. Itu ada di dalam kitab Mazmur kalau saya tidak salah, nanti saya kasih ayatnya kalau perlu. Nah, artinya begini, saya tidak mengatakan hukum. Kalau hukum dikatakan berbeda, iya. Kami akui justru kami berbeda dengan orang Yahudi karena secara tertulis di kitab kamu, orang Yahudi ini ketika memutuskan hukum itu dengan suap. Ini kalau disuap baru mereka putuskan hukum, terus mereka membengkokkan yang lurus. Jadi yang lurus yang diajarkan Musa itu udah dibengkokin mereka. Justru kami percaya Nabi Isa itu meluruskan dan Nabi Muhammad menyempurnakannya. Itu kepercayaan kami dan dasarnya ada. Lalu dan saya masuk ke premis saya. Saya baca di kitab kalian sebenarnya Yesus itu sudah menubuatkan kehadiran nabi palsu. Di mana ada beberapa ayat bahwa Yesus mengatakan ada nabi palsu ya, hati-hati dengan serigala berbulu domba. Nah, itu dulu ya. Tolong tunjukkan di mana kriteria ini Nabi Muhammad yang memenuhinya. Mungkin Bang Yusuf, monggo lanjut. Saya satu itu dulu.
Oke, terima kasih Uni. Gini, saya mau menanggapi kata Aderion tadi, yang mana katanya berubah semua gitu. Nah, ini yang berubah semua. Coba kita lihat dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah berbeda? Di dalam Al-Quran ada untuk bersunat. Sekarang Paulus itu katanya kalaunya Anda bersunat, itu Kristus tidak berguna lagi untukmu gitu. Nah ini sudah pengubahan gitu, pengubahan ajaran dari para nabi terdahulu. Nah lalu babi itu diharamkan. Nah di dalam imamat, tiba-tiba apa yang masuk, keluar ke jamban, katanya nggak haram. Bisa-bisa itu nanti makan manusia gitu. Nah, entah makan giroda atau gimana gitu, itu juga bisa, nggak haram giroda itu. Nah, jadi yang kita lihat seperti ini, Aderion, seperti Anda lakukan tadi mengkomparasikan ke masalah unta, kelinci, itu kan sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Itu azab bagi Yahudi yang membangkang kepada Allah gitu. Sehingga Allah murka, dibatasilah makanannya. Terus Anda mengatakan Nabi Muhammad itu mengubah kiblat. Aderion, Anda kurang baca ya. Mungkin ya memang bukan kitab Anda itu Al-Quran itu. Di dalam Al-Quran, di Quran surah Al-Baqarah ayat 150, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Nah, dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Jadi bukan Nabi Muhammad yang mengubah itu, tetapi Allah lah yang memerintahkan untuk menghadapkan wajah ke Masjidil Haram. Tidak ada yang berubah dari ajaran para nabi terdahulu. Lain halnya seperti Paulus. Nah, Paulus membantai orang, sedangkan Nabi Muhammad berperang untuk bertahan. Beda dengan membunuh orang. Oke, Nah, jadi terima seperti kasih. itu. Oke, terima kasih. Habis waktunya. Ya, aku sebentar sedikit aja tentang Al-Baqarah itu. Al-Baqarah berapa? Habisin aja, Bro. Ya, Al-Baqarah berapa? Tadi, Pak? 150. 150. Boleh diberhentiin dulu nggak? Aku mau share screen. Peraturannya tidak boleh berhenti waktu. Oke, Al-Baqarah Oke. 150 aku bacain ya. 150. Ini Allah sendiri yang mengubah kan katanya kan. Dan dari manapun engkau Muhammad keluar, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja kamu berada, maka hadapkanlah wajahmu ke arah itu agar tidak ada alasan bagi manusia. Kecuali orang-orang sebentar. Terus dibaca aja. Ya. Sebentar, bukan. Ke arah yang kau suka gitu, yang dia menengadah ke langit itu yang mana ya? Muhammad keluar, hadapkan wajahmu ke arah. Itu ayat sebelumnya. Iya, itu kan harus dari sebelumnya. Itu di mana, Pak? Al-Baqarah juga. Iya, Al-Baqarah 142 kayaknya. 142 ya? 142 atau 143 kayaknya. 143. Aduh, 42 ya. Nah, itu nggak ada, Pak. Bisa Oke, dibantu. poinnya yang masih diingat, poinnya yang masih Itu diingat. oke. Aja. Itu Muhammad justru dia lagi lihat ke atas, kemana ke arah yang kamu suka. Justru karena Muhammad ngeliatin ke arah yang suka, dibuatlah seperti itu, diikutin. Jadi memang Allah mengikuti keinginan, seleranya baginda Muhammad. Bukan karena perintah Allah. Memang akhirnya redaksinya itu memang diucapkan sama Allah. Tapi karena dia melihat Muhammad mengendarai ke langit, ke arah yang dia suka, yaitu Ka'bah, dipindahin ke situ. Memang di sini Allah, dalam tanda kutip, Allah yang nurut sama keinginan baginda Muhammad. Kira-kira begitu. Lanjut ya, apa? Oke, silakan. Itu anunya dari Aderion ya, nggak apa-apa. Silakan ditanggapi yang tadi. Aku tambahin dikit ya. 144 Pak Ade. Oke, iya benar. Aduh, waktunya jalan nih, masih si Ko Awi kok ngomong ya. Silakan. Ya, jadi aku tambahin dikit tadi tentang Mika berapa tadi yang dikutip sama Mbak Rifa itu. Kalau kita lihat itu justru bahwa orang-orang Israel di situ itu menentang pemimpin dan nabi palsu gitu. Jadi kelihatannya ada salah tangkap. Kalau untuk Yahudi yang di dalam Kisah Para Rasul itu udah berbeda lagi. Ini Yahudi yang era Perjanjian Baru. Itu adalah Yahudi yang melenceng dari ajaran Perjanjian Lama itu sendiri, di mana pewahyuan itu adalah Yesus Kristus. Yesus Kristus itulah yang ditunggu-tunggu. Makanya imam besar Yahudi bisa masuk menjadi seorang Kristen. Bahkan
banyak tokoh-tokoh yang kita ketahui itu malah menjadi Kristen, tokoh-tokoh yang bertolak belakang. Nikodemus, Gamaliel, kalau bahkan mungkin kaget juga kalau saya bilang Herodes, istrinya Herodes yang menikam Yesus itu Longinus gitu. Dan justru orang-orang yang Yahudi yang setelah era Yesus itulah yang di dalam Wahyu 3 ayat 9 disebut sebagai pengikut setan dalam disebutkan oleh Rasul Yohanes ya dalam Wahyu 3 ayat 9 atau Synagogue of Satan gitu. Sinagog itu di mana adalah tempat ibadah mereka. Kalau saya boleh share screen lagi, kembali lagi ke bahasa Amharic atau Ethiopia. Sinagog itu dalam bahasa Ethiopia adalah masjid atau masjid. Gitu. Jadi dengan menghina Yahudi yang Kristus ini, yang anti Kris ini, sebetulnya ini menghina bahwa itu adalah nenek moyang dari ajaran, kemungkinan saja ya, ajaran teman-teman, karena ini sangat mirip bahasa Amharic dengan bahasa Arab, ini sangat mirip. Kita kan selama ini tidak tahu kenapa namanya itu masjid, ya ternyata diambil dari sini. Sama seperti kopiah itu diambil dari bahasa Ethiopia, kufia, dan banyak lagi selain Hawarim dan segala macam. Karena Mekah Mekah dengan Ethiopia ini cuma nyebrang laut gitu. Jaraknya sangat dekat. Dan duluan budaya Ethiopia ini ada daripada kerasulan Nabi Muhammad kan gitu. Jadi kekristenan di Ethiopia ini udah ada dari dulu, dan keyahudian, karena di dalam Alkitab kami sudah ditulis bahwa adanya sida-sida dari Ethiopia yang belajar kekristenan. Jadi sida-sida itu ada yang menjadi Yahudi dan ada yang menjadi Kristen gitu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih dari narasumber Kristen. Poin yang saya tangkap adalah menurut Adrian, Allah yang mengikuti kehendak Muhammad. Dan dari Bang Kayapas mengatakan Ethiopia masjid. Ya itulah. Ya silakan dari pihak Muslim, meskipun belum dijawab tadi ya mengenai apa yang kriteria Nabi palsu menurut Yesus. Saya Sekarang 5 jawab menit yang ketiga. saya Silakan. sudah siapkan aja ya, masalah yang belum Ya. saya siapkan nanti saya bahas di selanjutnya. Aku mau sebentar. Ini nggak ada tanya jawab ya? Iya, aku kan udah Ya, nanya ini sudah tadi. saya jawab ini. Oh, ini tadi kupikir udah nanya. saling tanggap-tanggapan pernyataan, kupikir lu dari tadi. Enggak, tadi Ya, aku ini udah sudah. tanya. Sudah ditanya tadi Kalian nggak mengenai denger ya? kriteria. Iya, pertanyaanmu nggak nyambung. Enggak, itu kan bilang tentang kerasulan dan nabi palsu. Enggak, Nabi Pak, kan kita kan bahas rasul, Pak. Rasul, Bu. Iya, nabi palsu kerasulan. sama aja. Beda, Pak, beda. Kok lucu, Rion? Loh, kan Aku Adrian tanya kan kriteria waktu Anda kerasulan ini. dalam kitab Ya, saya jadi biar sebutin. ya, Terus jadi nyambung, saya Bu. minta mana Temanya rasul jadi nabi Rasul. palsu. Iya dong, Oke, lanjut dulu. Oke. Silakan kalau Lucu, Mirta Rion, mau mencampurkan membatasi rasul dengan Kalau nabi. tema. tidak bisa dijawab, tidak usah Ini dijawab, loh, tidak usah dibantah. lucu ya. Silakan. Lanjut dulu. Silakan kalau Mirta yang mau nggak yang mencampurkan. nyambung itu apa Ethiopia tadi nggak nyambung. Justru ini saya membahas personalnya Lanjut orangnya. aja. Ya. Assalamualaikum. Oke. Jadi saya jawab ya. Pertama si Kefas tadi mengatakan tentang epilepsi ya. Epilepsi ini justru sebenarnya apa ya? Pernah nama lainnya itu Saint Paulus DCC apa sih bahasa Inggrisnya gitu. Tulisannya tuh DCAC gitu ya. Penyakit yang nama lainnya tuh nama Saint Paulus gitu loh. Kenapa? Karena kalau kita merujuk ke Galatia 4:13 ayat 14 saya bacakan ya. Paulus itu punya penyakit ya. Saya bilang sama kamu ya, siapa Kayafas ya. Kamu tahu bahwa aku pertama kali telah memberitakan Injil kepadamu oleh karena aku sakit pada tubuhku. Sungguh pun demikian keadaan tubuhku itu yang merupakan percobaan bagi kamu. Namun kamu tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang hina dan yang menjijikkan. Penyakit apa coba yang menjijikkan ya kan? Kalau penyakitnya biasa aja tuh nggak akan jijik lah gitu. Ya apa coba? Karena zaman dahulu tuh ada istilah kayak penyakit-penyakit seperti ini tuh menjijikkan. Nanti aku cari artikelnya. Aku pernah baca tapi aku lupa. Mohon maaf kalau ini nggak bawa literasi tentang penyakit epilepsi.
ini yang dianggap menjijikan. Nah itu, kemudian kalau kamu bilang kan tahu kan akibat epilepsi gimana, kamu bilang gitu kan tadi, iya kamu ke pertemuan Paulus ngakunya ketika ke Damsik itu gimana coba? Itu kan dia jungkir balik kan, terguling-guling kan, orang epilepsi kan begitu. Nah jadi kamu jangan bawa-bawa itu, justru memalukan hal ini, nanti tertuduhnya kelihatan gitu loh, arahnya ke Paulus. Nah itu epilepsi ya, ya karena epilepsi ini sign Paulus disease ya, apa bahasa Inggrisnya, sorry. Nah terus kata apa namanya Mika tadi, Mika 3 ayat berapa tadi? Yang kamu baca kan perikopnya tentang Mika ini, bahwa di situ membantah, menentang pemimpin dan nabi palsu. Baca isi ayatnya dong. Kataku baiklah dengar hai para kepala Yakub. Nah, di situ merujuk kepada siapa? Dan hai para pemimpin kaum Israel, bukankah selayaknya kamu mengetahui keadilan? Hai kamu yang membenci kebaikan dan yang mencintai kejahatan. Nggak peduli mau bilang ini kan perikopnya memerangi nabi palsu, itu kan perikopnya, tapi ayatnya berbunyi bahwa kepala apa imam-imamnya yang apa namanya Yakub ini, keturunan Israel ini itu orang yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan, ya di situ tertulisnya begitu. Ya mau bantah ya monggo. Nah aku tanya tadi, di mana kata Yesus hati-hatilah serigala berbulu domba, satu dulu aja itu, di mana Nabi Muhammad menyamar jadi penjahat? Sejak kapan jadi penjahat, jadi orang baik? Sejak kapan Nabi Muhammad itu pertamanya jahat terus jadi orang baik? Beda. Kalau Paulus itu kan pertamanya jahat terus kemudian berubah aja jadi baik. Itu namanya kan apa coba? Ayo Bang Yusuf lanjut. Oh, terima kasih ini Pak. Ini saya mau ajarin Adirion dulu dalam memahami Al-Quran gitu ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144, Qadanaro taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Aderion lihat jelas-jelas ya terjemahnya seperti apa. Kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit, maka akan kami palingkan, bukan kehendak nabinya, tapi Allah yang memalingkan wajah Nabi Muhammad. Ya Aderion ya. Jadi jangan ngibul gitu. Nah, kalau kita di dalam Islam, seorang Rasul itu dinyatakan oleh Tuhan Maha Pencipta. Seperti Abraham, Ibrahim, seperti Musa, Isa kan. Nah, terus Nabi Muhammad. Sekarang saya mau bertanya kepada narasumber Kristen gitu. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia mengutus Paulus gitu. Pernyataan dari Yesus ya. Bukan dari pengakuan Paulus yang ngaku-ngaku sendiri, tapi stempel dari Yesus. Nah, mungkin seperti itu. Silakan Uniri Pak kalau masih ada lagi. Saya hanya menjelaskan masalah kiblat yang diubah itu. Ya, kenapa saya meminta tentang Nabi Muhammad ini memenuhi rasul palsu di kitab kalian? Karena kan kalian percaya bahwa rasul-rasul ke depan akan ada yang palsu. Maka saya minta di mana bahkan menurut Yesus bahwa Nabi Muhammad ini memenuhi kriteria itu. Karena saya akan tunjukkan, justru mohon maaf saya harus jujur, di kitab kalian itu ada seorang yang mengaku bertemu dengan Tuhan, ya, dan dia adalah utusan Tuhan, ya, dia mengaku bertemu dengan Yesus. Sementara dia itu membawa ajaran bahkan membatalkan hukum Taurat, yaitu Paulus. Saya akan komparasi Yesus Paulus dengan Nabi Muhammad karena ini apple to apple. Kalau Yesus itu dia kan menurut kalian Tuhan, ya kan? Saya tidak akan mengkomparasi nabi saya dengan Nabi Muhammad karena dia juga nabi saya. Yang membawa ajaran baru menurut ketika saya baca kitab kalian tuh ya Paulus pertama membatalkan hukum Torah, menekankan penyalipan, ya kan? Padahal Yesus tidak membatalkan hukum Torah. Nah, ini dia, ini dan di Ulangan 18:20 barang siapa seorang nabi mengatakan sesuatu yang tidak difirmankan Tuhan, maka dia harus mati. Nah, siapa itu? Waktu cukup. Silakan dari pihak Kristen memberikan jawaban dari apa yang dipertanyakan. Dulu, Pak. Silakan. Bang Keapas atau Bang tes. Ya, go ahead. Siapa dulu, apa? Kau apa aku? Kau. Ya. Aku. Jadi kalau kita lihat di dalam sebentar. Kok agak lemot ini ya. Ini gara-gara. Nah, ini. Dalam Matius 17 ayat 2 kita bisa ngelihat di sini adalah mujizat Yesus di mana dia berubah
berubah, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaian menjadi putih seperti terang. Nah, ini di dalam kekristenan, bahkan peristiwa ini diperingati sebagai pengubah muliaan Yesus. Nah, jadi tidak heran saat Paulus bertemu dengan Yesus waktu itu, dan Paulus sampai buta, itu yang dilihat memang Yesus, karena Yesus di dalam Matius sendiri diceritakan seperti itu, dia bersinar putih seperti terang dan wajahnya bercahaya seperti matahari gitu. Jadi memang itulah memang itu ditulis, sejarah itu memang ditulis di dalam Injil bahwa memang Yesus diutus pada saat itu. Nah, namun kontradiksinya, saya memang tidak mengambil literatur dari Islam secara langsung, cuman saya menyukai salah satu kutipan ini yang sangat kontroversial di dalam surat Yasin ayat 14. Di situ ada 3 utusan yang diutus ke Antioquia. Hal ini dikonfirmasi oleh Alkitab, di mana pertama kali orang pengikut Yesus itu disebut Kristen, dan di mana di situ menuliskan memang ada nama Paulus, Simon, dan Yohanes. Nah, ini saya ambil dari Sirah Nabawiyah Ibnu Hisham halaman 732, bahwa memang di sini salah satu tokoh yang ke Antioquia juga. Jadi ceritanya dalam surat Yasin itu kan Allah mau menekankan bahwa dulu kejadian yang waktu Nabi Muhammad tidak pede ke Mekah, ada loh utusanku yang juga serupa, tapi kami menguatkan dia dengan utusan yang ketiga, yaitu yang bernama Bulus. Bahkan di sini tulis Paulus. Artinya sesuai dengan fakta bahwa Paulus itu juga adalah rasul, utusan Allah, dan dia juga adalah hawariun, di mana juga itu adalah rasul dan hawariun orang Islam. Entah itu Paulus yang mana, yang epilepsi atau yang seperti Umi Rifa sampaikan tadi. Ya, monggo lanjut. Oke, aku mau ngajarin Saudara Yusuf untuk reading komprehensifnya diperbaiki lagi, Pak. Di sini disebut Al-Baqarah 144, kami melihat wajahmu, yaitu baginda Muhammad, sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau. Betul, di sini memang Allah disebutnya memalingkan. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Bukan yang aku hendaki. Enggak disebut yang aku kehendaki, bukan. Yang engkau senangi Muhammad, akan aku palingkan itu. Berarti perintah mengubah arah kiblat dari kesukaannya Muhammad. Itu seperti itu yang maksudku. Itu ini secara konsisten aku nggak berubah. Jawaban saya penjelasan awal dan sekarang nggak berubah. Itu pertama. Yang kedua, tadi statementnya Mbak Rifa bilang siapa yang membuat ajaran baru, Bu? Makanya kamu itu dibilang nggak mengerti tentang kitab-kitab sebelumnya. Di Yeremia 31 ayat 31 itu disebut, ini aku bacain ya. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel, dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka, memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar ke tanah Mesir. Ini adalah Taurat. Yang disebut perjanjian lama ini adalah Taurat yang dimaksud. Ini yang akan dibuat perjanjian baru. Ayat 30 Yeremia 31 ayat 31 sampai 32. Silakan. Itulah tentang perjanjian baru. Jadi perjanjian baru itu bukan perjanjian yang dibuat. Pasal 31 ayat 31 sampai selesai baca. Kira-kira begitu tentang perjanjian. Jangan dipotong dulu. Iya, tentang perjanjian baru. Jadi ajaran kan memang kitab Taurat itu kan diperuntukkan khusus untuk orang Israel. Loh, saya bukan orang Israel. Memang Mesias ini nanti sesuai dengan Daniel 7 ayat 13, dia itu akan memberi segala bangsa akan menunduk pada dia, akan tunduk kepada dia. Daniel 7 ayat 13 dan 14 dibaca itu. Betul. Nah, dari situlah makanya inilah yang disebut keturunan Abraham yang akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Mesias ini, Bu, bukan nabi terakhir. Kami tidak ada konsep nabi terakhir. Yang ada Mesias, kira-kira seperti itu. Oke, gini. Terkait dengan apa sih namanya? Ini penting ya, tentang sahabat Nabi. Karena sahabat Nabi itulah yang melanjutkan suksesi dari Muhammad. Dari mereka lah semua ajaran Muhammad itu, ajaran yang disampaikan Muhammad itu disampai ke seluruh dunia. Pertanyaanku gini, para sahabat itu
diutus oleh siapa? Dan pendelegasinya itu berdasarkan apa? Ada nggak surahnya? Karena ini penting, Bu. Ini Oke, penting dicatat. kesahannya. Ya, kira-kira gitu. Ya, Silakan, masih ada Lanjut. waktu 4 menit setengah. Silakan Anda memperkuat pernyataan-pernyataan sebelumnya atau menjawab pernyataan yang belum dijawab. Silakan. Ya, aku nambahin dikit satu pertanyaan tadi mungkin belum dijawab sama Uni Rifa dan Mas Yusuf. Itu tentang sejarah Nabi Muhammad di luar Al-Quran atau hadis. Mungkin ini akan mempertajam diskusi kita ya, karena saya juga nggak berani ngambil-ngambil hadis atau apapun. Saya minta sejarah saja tentang Nabi Muhammad. Itu. Jadi diskusi tentang kerasulan ini bisa dipertajam. Oke, masih ada Masih ada waktu. 3 menit lebih, Pak. Mungkin bisa dijawab yang tadi, yang pertanyaan Rifat Iya. tentang Nabi palsu. Iya, mengenai nubuatan Yesus tentang Nabi palsu Nubuatan seperti Yesus apa? tentang Nabi Iya. palsu, aku izin jawab ya. Seperti apa kriterianya? Silakan. Perihal itu ditulis, saya yakin bahwa itu nubuatan itu pun, ini saya jawaban saya pribadi ya. Oh ya, Kalau apa? aku tanya, itu pun bukan untuk Nabi Muhammad gitu. Karena Nabi Muhammad ini seperti saya tekankan, tokohnya ini juga tidak tertulis di dalam sejarah. Ini hanya ditulis dalam risalah-risalah Muslim, dalam ajaran Islam. Tokoh ini tidak ada, tidak diketahui siapapun gitu. Bahkan Yohanes Damaskus sendiri tidak mengetahui adanya Nabi Muhammad gitu, yang hidup sejaman. Nah, jadi itu tidak merujuk, Nabi palsu itu tidak merujuk kepada Nabi Muhammad. Jadi kalau pertanyaannya apakah ada ayatnya, ya itu nggak ada, karena tokohnya juga nggak ada gitu. Jadi kita nggak bisa bilang apa-apa gitu. Mungkin Aderion mau ngomong. Ini tentang ini, makanya pertanyaan ini kan apa sih ya, bumerang. Saya disuruh membuktikan kalau Muhammad itu nabi palsu. Saya bilang baginda Muhammad itu bukan nabi, bahkan jangankan nabi palsu, dia bukan nabi. Kenapa? Ini sudah dijelaskan di Mazmur 147 ayat 19 dan 20. Hasem memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ini disebutnya, aku hanya membacakan itu. Jadi orang yang di luar, Ya, orang Israel itu apa namanya? Ya bukan nabi. Kalau nabi palsu itu adalah dia memberikan ajaran di luar apa yang diajarkan Yesus. Itulah yang dimaksud sama ajaran nabi palsu yang dimaksud Mama Yesus ini. Kalau aku boleh tambahkan lagi ya, bagi kita bapak orang beriman itu adalah Abraham, dan perjanjian antara Tuhan dengan Abraham itu dimulai juga pada saat Abraham sunat. Nah, kalau kita lihat telaah dari info dari teman-teman Muslim bahwa Nabi Muhammad ini adalah keturunan dari Ismail, ya benar ya. Nah, Ismail itu lahir itu sebelum Abraham sunat gitu. Jadi memang kalau dari garis keturunan saya runut itu memang bukan bangsa perjanjian juga gitu. Ingat ya. Jadi Abraham itu sunat dan dia punya anak Ishak. Waktu dia punya anak Ismail itu dia belum sunat gitu. Jadi waktu itu Ismail sebagai golongan dari bangsa yang tidak bersunat gitu. Jadi memang ini tidak termasuk dalam perjanjian, apalagi di dalam nubuatan, termasuk nubuatan nabi palsu atau apapun itu bentuknya gitu. Menurut saya seperti itu. Oke, masih ada 40 detik. Dari saya itu aja sih. Oke. Aku rasa cukup juga kok. Oke, kalau gitu mungkin ada yang perlu dijawab lagi, Pak Dokter. Pak Dokter. Silakan mau tambahkan. Pak Dokter pun mau tambahkan, tidak apa-apa. Silakan. Oh, saya kan moderator. Saya pikir cukup jelas ya, kebenaran sudah diberikan. Oke, kalau begitu. Fakta sudah diberikan seperti itu. Oke, sebelum ke pihak Muslim, sangat bagus ini pernyataan dari Aderion, pernyataan dan pertanyaan juga dari Bang Kayapas juga. Pernyataannya yang mengatakan tidak ada literasi di luar Islam yang mencatat tentang Nabi Muhammad. Padahal ada kita baca ya bahwa 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia ini yang ditulis oleh tokoh Katolik, Muhammad yang ditulis paling pertama di atas. Silakan saudara Muslim. Silakan. Ya, kalau itu saya tidak perlu tanggapi ya, karena bantah saja lah sejarah yang sudah ada itu ya, itu aja sih. Nah, saya akan lebih cenderung kepada Pak Munir, maaf, waktunya yang dibawa jalankan Pak Munir yang di atas. Ketuker Pak.
Pak Munir yang dijalankan yang dibawa. Oke, silakan Uniri Pak. Waktunya Ya, jalankan. saya lebih cenderung kepada ini saja ya, kepada pernyataan Kefas tadi. Saya menanggapi dulu sebelum saya memberikan premis indah saya. Yang pertama katanya kan si Paulus itu ketemu dengan Yesus yang wajahnya sudah bercahaya. Ingat di KPR 229, orang yang menyertai dia juga melihat cahaya itu. Kenapa cuma Paulus yang buta? Kalau memang ada penyertanya itu juga buta sama kayak Paulus, mana data-datanya ya? Itu baca KPR 229. Mereka melihat cahaya katanya gitu. Harusnya mereka juga buta. Nah, itu. Kemudian tadi ayat Yeremia yang dibawakan Rion saya baca itu untuk kaum Israel. Dan asal kamu tahu, Rion, bahwa Paulus itu salah satu katanya rasul untuk non-Yahudi, ya. Dan itu kan perjanjian itu untuk Bani Israel, kok tiba-tiba perjanjian itu untuk orang non-Yahudi. Bahkan Paulus itu rasul untuk orang di luar Yahudi di Roma 11 ayat 13 gitu ya. Nah, bahkan dia dengan Petrus khusus untuk orang Yahudi katanya, untuk yang bersunat. Artinya orang Yahudi tetap menjalankan sunat. Hukum itu tidak diperbaharui, hukum-hukum yang diperintahkan oleh Tuhannya Bani Israel. Masalah sunat, kalian kan nggak sunat tuh ya. Nah, jadi itu. Kemudian sahabat, tadi pertanyaan Rion apa? Sahabat siapa yang melegitimasi untuk mengutus? Sahabat itu bukan rasul, kita bicara tentang rasul ya. Sahabat itu bukan rasul. Rasul itu merujuk kepada para nabi. Saya akan memberikan premis indah sebelum saya kepada Bang Yusuf. Saya bertanya kepada kalian, Yesus yang menubuatkan nabi palsu yang pertama di dalam Matius 7:15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Tunjukkan bahwa Nabi Muhammad ini pernah menyamar menjadi seseorang yang baik ya. Karena pada dasarnya literasi, walaupun kalian bantah itu ya, dan tolong bantah, saya minta bantahan dari pihak-pihak orientalis yang mengatakan Nabi Muhammad ini tuh pernah melakukan kejahatan sebelum diangkat menjadi rasul. Karena Yesus juga berkata, bagaimana cara melihat bahwa dia nabi palsu atau tidak? Lihat buah perbuatannya. Paulus itu pertama jahat, guys. Dia itu penjahat. Apa kata Yesus? Bagaimana mungkin mengambil buah manis daripada akarnya yang pahit? Narasinya kurang lebih begitulah, tapi saya bacakan dalilnya nanti. Jadi orang jahat ngaku jadi baik itu baru cocok. Serigala berbulu dompet. Kalau orang baik ngaku baik, ngapain juga? Dia emang udah baik kan, gak perlu nyamar. Bang Yusuf, monggo. Silakan Bang Yusuf. Oke, terima kasih Unilipa. Lagi-lagi saya harus mengajarkan Aderion itu bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu ya, Aderion ya. Di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 144 tadi, coba kamu lihat ya, Anda lihat, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Artinya di sini Allah mengetahui bahwa Nabi Muhammad itu menyenangi tempat di mana dia lahir, tempat di mana ada keluarganya, tempat di mana ada Masjidil Haram ya. Jadi bukan gara-gara kesenangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak. Tapi karena kemahatauan Allah Subhanahu wa taala. Makanya belajar lagi. Allah tidak lengah terhadap apa yang mereka kerjakan gitu. Jadi Allah itu nggak pernah lalai. Bahkan hal kecil di dalam hati Nabi Rasulullah pun yang disenanginya Allah tahu gitu. Maka dari itu dihadapkannya lah wajahnya ke Masjidil Haram. Tadi sedikit untuk menabok Aderion ya. Ini di dalam Quran surah Ali Imran ayat 144, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dan Muhammad hanyalah seorang rasul. Sebelumnya telah berlalu beberapa rasul. Apakah jika dia wafat atau dibunuh, kamu berbalik ke belakang atau murtad? Artinya jika Nabi Muhammad SAW itu wafat, apakah ajarannya stop sampai di situ? Enggak, diteruskan. Makanya ada ayatnya, barang siapa berbalik ke belakang, meninggalkan ajaran tersebut, maka dia tidak merugikan Allah. Nah, Allah akan memberi balasan kepada orang yang bersyukur atas ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Rasa syukurnya gimana? Ya diteruskan para sahabatnya, apalagi kan Abu Bakar, di isi pidatonya Rasulullah juga ada memilih orang yang terbaik gitu, yaitu para sahabatnya untuk meneruskan dia gitu ya. Nah, sebenarnya nggak nyambung sih pembahasan sahabat dengan Rasul. Nah, lagi-lagi di sini tadi saya bertanya tentang Paulus ini, di mana perkataan Yesus, bukan tulisan sejarah, pengakuan Yesus langsung mengutus Paulus. Bukan dituliskan secara sejarah oleh Matius, Lukas atau siapa. Oke lah, boleh dituliskan oleh Matius, Lukas, tapi
yang memang pernyataan Yesus, bukan pengakuan Paulus. Saya pun bisa ngaku-ngaku, saya nabi gitu saya. Saya ngaku, tapi seorang nabi, seorang rasul itu dinyatakan oleh Maha Pencipta, bukan ngaku-ngaku sendiri gitu loh. Apalagi kan Paulus. Kita di dalam agama Islam ya. Oke, waktu habis kayaknya, Bang Yusuf. Oke, nggak apa-apa. Jelaskan Oke. sedikit. Waktunya terbatas masalahnya. Iya, tentang permintaan ayat dari si Pak Yusuf itu ada di Kisah para Rasul 9 ayat 16. Di situ Yesus menyebutkan, aku sendiri akan menunjukkan kepadanya. Ini Yesus lagi berbicara sama Ananias ya. Kita bisa lihat konteksnya dari atas. Betapa banyak penderitaan yang ia harus tanggung oleh karena namaku. Lihat Pak ya, dicatat Kisah para Rasul 9 ayat 15 dan 16 deh. Itu tentang Kisah para Rasul. Terus tentang surat Al-Baqarah, Pak. Saya tuh dari tadi ngerasa kamu muter-muter, diajak saya ke belakang, tapi dibalikin lagi ke tempat semula. Ini liatin Pak. Kamu bilang tadi statement kayak Pak Yusuf ini aku tulis, bukan karena lihat kesenangan Muhammad. Tapi di sini jelas ada redaksi kalimatnya. Akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Terus kamu bilang bukan karena lihat kesenangan Muhammad. Terus tiba-tiba ini aku nggak ngerti. Sekarang aku nyerah. Aku mau nyerah. Oke, kira-kira gitu. Ya. Lanjut, Lanjut, Ya. Tentang Paulus aku tambahkan lagi. Tadi udah cukup baik penjelasan Adrian. Tadi aku sengaja nggak pakai ayat ini ya, karena Sebentar, Adrian tadi ayat Paulus berapa ini, itu? Di ayat yang sama. 9 ayat 15 16 16 sampai 17. 9. Oke. Ya. Noise, Jadi Bang gitu Yusuf, ya. Itu perkataan Yesus ya. Nah, jadi Paulus ini kalau kita ketahui juga dia di Galatia 2 ayat 9, dia di situ ditulis bersalaman. Padahal dalam bahasa aslinya itu adalah pentabisan, di mana dia berjabat tangan dan saling cium tangan. Nah, ini tradisi yang juga ada di Muslim. Duluan Kristen ada, dan duluan begitu, kemudian saudara-saudara Muslim juga sama tuh, suka cium-cium tangan. Nah, itu makanya kami juga suka mencium tangan romo kami atau gembala kami, karena dari situlah bukannya kami meninggikan dia daripada manusia biasa, enggak. Bagi kami semua itu sama gitu. Nah, dari situlah ada karunia Roh Kudus itu tumpang tangan turun temurun suksesi itu bersanad itu dari mereka gitu ya. Nah, kemudian yang perlu kita jawab bersama-sama tadi itu pertanyaan saya nggak dijawab juga tentang ini ya, ke Uniriva tadi sejarah Nabi Muhammad, malah tadi si Koawi malah jelasin Michael Hart dibilang orang Katolik padahal itu orang Yahudi. Maksud saya sejarah di mana sih Nabi Muhammad itu di luar Alkitab atau hadis atau sirah nabawiyah atau apa gitu, di luar keislaman tentang Nabi Muhammad gitu. Dan yang kedua, kita sama-sama berpikir bagaimana orang yang namanya Bulus ke Antioquia itu bukan si Paulus gitu. Apakah ada tokoh yang sama dengan tempat yang sama bisa muncul gitu. Nah, Bulus atau yang ditulis tadi saya share screen itu ya, Paulus itu bisa muncul dalam sirah nabawiyah dan di dalam tafsir dari surat Yasin ayat 14. Nah, kan ini fatal. Kalau seandainya itu Paulus betulan, itu kalian gimana perasaannya gitu loh. Malah jadi tanda tanya nggak sih gitu. Karena nama-nama itu kok bisa sama persis dengan nama yang di Alkitab. Samun atau Simon dengan Yuhana alias Yohanes dan Bulus. Bahkan nanti saya mungkin akan tampilkan nama-nama orang Arab di zaman dulu. Ada juga yang bernama Bulus gitu. Kalau kita lihat di Ethiopia, orang-orang Kristen di sana yang tidak memiliki garis keturunan Islam ya, tidak memiliki agama Islam dari nenek moyangnya, mereka bernama Muhammad. Jadi nama Muhammad ini bukan nama yang baru dan asing, nama yang baru dan hanya eksklusif gitu. Jadi ini nama-nama yang emang sudah ada di zaman dulu gitu. Oke, lanjutin lagi, Pra. Oke, Paulus itu rasul untuk non Yahudi, betul Mbak Rifa, itu betul. Makanya Yesus kan bilang kan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, Paulus ini memang diperuntukkan seperti yang tadi aku tunjukkan di kisah para rasul yang sebelumnya aku omongin itu, dia akan menjadi alat untuk bangsa-bangsa, orang-orang goyim.
Karena memang Mesias ini yang dimaksud di Daniel 7 ayat 13 yang adalah nubuatan untuk Mesias, dia bukan hanya untuk orang Israel, Bu. Itu untuk segala bangsa dan semua bangsa akan tunduk kepada dia, semua bangsa. Itu. Makanya Paulus dipakai sama Tuhan untuk menggambarkan Injil ke orang-orang non-Yahudi, goyim. Itulah makanya ada kata-kata sunat tidak berarti buat kamu. Ya orang goyim mana kenal sunat. Sunat itu kan di Ulangan 4 ayat 44 itu kan jelas untuk orang Israel. Nah, goyim kan nggak mengenal Taurat. Makanya itulah kata-kata itu keluar dari mulut Paulus, bukan dari Matius, karena Matius itu audiensnya orang Yahudi. Nah, kira-kira gitu. Terima kasih. Oke, 5 menit kedua kepada pihak Muslim, silakan menanggapi jawaban dari Bang Yusuf dulu, aku masih merampungkan narasiku. Bang Yusuf. Oke, dulu. Uni. Yang pertama tadi saya sudah jelaskan tentang kiblat ya sama Aderion ya. Mungkin ya itulah dipahami sendirilah apa yang saya katakan, ntar putar rekamannya sampai 100 kali ya Aderion gitu. Terus yang dikatakan Aderion di kisah para rasul tadi saya baca nih. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Ini tinta merah perkataan Yesus. Tetapi 17-nya bukan perkataan Yesus. Lalu pergilah Ananias ke situ. Waduh, jangan-jangan ini Ananias yang nunjuk Paulus. Ini bahaya ini. Karena nggak ada Yesus menyuruh di situ. Tapi tiba-tiba Ananias berinisiatif datang kepada Paulus. Lalu memegang tangan Paulus. Jadi di sini Paulus ditunjuk oleh Ananias, bukan ditunjuk Yesus. Carikan yang perkataan Yesus langsung, aku Yesus telah mengutus seorang Paulus. Nah, gitu. Ya, jadi seperti itu. Silakan dicari nanti itu. Itu penegasan bagi saya. Terus saya mau menjabarkan tentang ini surah Yasin ini. Ayat 14. Ente nama Paulus ngambil dari mana? Dari tafsir gitu. Tafsir banyak, Bos. Bukan cuma satu. Tafsir yang Anda bawakan adalah tafsir yang paling lemah. Nah, di sini nggak ada dikatakan di teksnya itu ada kata Paulus di dalam Al-Qur'an. Idza arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Ketika kami mengutus kepada mereka 2 orang utusan, lalu mereka mendustakan keduanya, kemudian kami kuatkan dengan utusan yang ketiga. Maka ketiga utusan itu berkata, sungguh kami adalah orang-orang yang diutus kepadamu. Nggak ada nama Paulus. Nah, Paulus itu cuma tafsir. Tafsirnya juga yang paling lemah pula. Tapi kalau kita melihat, ini adalah cerita kaum Yasin ya, penduduk Yasin, dengan kalau diutus ke Antioquia, Yasin itu dimusnahkan. Sedangkan Antioquia enggak nyambung. Kalau ditafsirkan ini adalah Paulus, Bos. Jadi seperti itu. Silakan Nuni Ripa. Ya, kenapa saya lebih cenderung membahas ini? Karena ini kan itu perbedaan kita di situ. Kan kalian bilang, bagi kami Muhammad bukan nabi, bahkan dia mungkin dikatakan tokoh fiktif lah arahnya, kayak Fas bilang begitu. Nggak apa-apa, kamu bantah saja buku-buku yang ditulis oleh para orang di luar Islam, bahkan yang memfitnah Nabi Muhammad dari orientalis, bantah aja itu semua gitu ya. Kalau bicara dari diri sendiri mah nggak gampang, saya juga bisa ngomong dari diri sendiri. Kita kan ilmiah, akademis. Bantah aja tuh orang-orang yang telah menulis tentang Nabi Muhammad bahkan di luar Islam, yang seperti Leslie Hazelton atau orang-orang yang membahas tentang Nabi Muhammad di buku-buku mereka. Bantah mereka, apa kamu mengatakan mereka tidak ilmiah gitu ya. Sementara Rasulullah ini ada istilahnya peninggalannya. Maksudnya negeri Mekah itu ada dan beliau dulu adalah pemimpin di situ dan penyebaran Islam sahabat itu bersanad, Al-Qur'an itu sendiri bersanad sampai ke Rasulullah itu. Bantah sajalah gitu ya orang-orang akademisi yang telah menulis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya tertarik dengan Paulus ini lagi Paulus, karena di dalam kitab kalian, tadi saya mau bantah Rion dulu, kata Rion, iya Paulus itu kan untuk orang non Yahudi, makanya di situ tuh nggak apa-apa, nggak disunat loh. Bukankah orang di luar Yahudi itu emang nggak bersunat, apalagi diperbaharui perjanjian baru buat mereka, orang mereka nggak memang makan babi kok, memang mereka nggak ada istilah hukum Taurat, perjanjian baru apa buat mereka? Timernya coba. Kata di Yeremia dikatakan untuk Bani Israel. Tadi kan Rion yang baca dari itu. Ya, Mana ini? Duh, gimana?
Oke, lanjut. Jadi gitu, Yeremia yang dibawa sama Rion tadi itu kan perjanjian baru katanya untuk orang Yahudi. Sementara jelas bahwa Petrus itu untuk orang Yahudi, dia tetap bersunat. Kan tetap untuk, bahkan dikatakan bahwa Petrus adalah rasul yang untuk orang bersunat. Paulus untuk orang yang tidak bersunat. Berarti apa yang diperbaharui? Orang Yunani nggak sunat kok. Orang di luar, orang Taurat nggak bersunat kok. Perjanjian apa yang diperbaharui gitu kan. Nah berarti tentang hukum itu sudah batal sebenarnya. Apa kata Yesus? Yesus itu menjelaskan bahwa akan ada nabi palsu penyesat, dan dia sudah ada. Itu di dalam 1 Yohanes itu dikatakan bahwa penyesat itu atau nabi palsu itu sudah ada. Siapa? Apakah Nabi Muhammad sudah ada waktu zaman? Enggak ada, belum ada. Nah, kata di dalam Yesus juga mengatakan iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa yang mengaku bapak? Di dalam 1 Korintus ayat 4:15, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan. Sementara di dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 40 jelas sekali Allah katakan bahwa Muhammad itu sekali-sekali bukanlah bapak dari seorang laki-laki. Siapa yang memenuhi nubuatan Yesus? Makasih. Oke, terima kasih. Silakan dari pihak Kristen 5 menit ketiga. Aku ya, ini penting Pak. Sebentar dikit aja ini ya. Ini aku ngajarin cara baca nih, Saudara Yusuf. Di Damsyik ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Ini Ananias itu termaksud dari 70 murid di Lukas 10 ayat 1 itu baca tuh. Nanti aku tunjukkan datanya kalau perlu. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias. Jawabnya, ini aku Tuhan. Lihat, ini Yesus yang ngomong. Mari pergilah ke jalan yang bernama jalan lurus dan carilah di rumah Yudas. Ini bukan Yudas ini ya, bukan Yudas Iskariot, tapi Yudas Tadeus. Seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Lihat. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat, ini masih Yesus juga. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang bernama Ananias dan lain-lainnya. Nah, kenapa ayat 17-nya tadi yang kamu tanyakan ini kan? Itu kan bukan perkataan Yesus. Lalu pergilah Ananias. Kenapa ada kata lalu pergilah Ananias? Karena perintah Yesus disuruh pergi. Pergilah jalan yang bernama, itu ayat 11. Nah, ayat 17-nya Ananias pergi. Itu ditulis keterangan bahwa Ananias itu pergi. Itu maksudnya. Nah, kalau pertanyaan kamu tadi, gimana Yesus? Akulah Yesus, aku yang mengangkat Paulus. Tidak ada, Pak. Redaksi kalimat yang kau mau itu nggak ada di dalam kitab saya. Karena Yesus bukan pengikut kamu. Yesus itu bukan mengikut apa yang kamu mau, harus ada di dalam tertulis dalam kitab saya. Gitu kira-kira. Lanjut, Pak. Silakan, Pra. Sama seperti mencari kalimat sunat di dalam Al-Qur'an gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Kalau kalimat yang sesuai order seperti teman-teman muslim minta ya jelas nggak ada. Berikutnya tentang Paulus yang menyebut dirinya Bapak, ya karena memang dia sebagai gembala, dan Paulus saja dan Timotius saja dia bilang hai anakku, dia bilang hai anakku ya. Jadi wajar dia memanggil Bapak, bukan artinya dia bilang aku sebagai Bapak dan Bapak seorang pendusta bukan. Justru kalau kita telaah lagi ya, ini kenapa topiknya jadi lari ke sunat. Nih, tidak ada yang lari ke sunat. Kalau kita lihat lagi, tadi pertanyaan tentang sunat. Ini bahkan Paulus meminta untuk agar Timotius disunatkan. Baca di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 3. Dan Paulus mau supaya dia menyertainya dalam perjalanan. Paulus menyuruh menyunatkan dia karena orang-orang Yahudi di daerah itu. Nah, tulisan ini juga nggak dibaca. Gitu. Jadi komprehensifnya memang harus, sorry ya teman-teman muslim, harus diperbaiki dulu. Jadi agar debat kita ini berkembang. Terkait pertanyaan saya lagi, ini keempat kali saya tanya. Di mana sejarahnya? Jangan kita malah lari ke orientalis. Jangan menggunakan pseudoscience, menggunakan kalimat-kalimat yang tidak dimengerti oleh pemirsa. Orientalis itu apa? Orientalis itu adalah tokoh-tokoh barat yang baru ada setelah era Muhammad, era Nabi Muhammad. Nah, jadi yang saya maksud, ambillah sejarah yang memang sejaman atau setidaknya lebih sedikit saja. Nah, jadi sejarah yang seperti itu akan bisa lebih dipercayai. Jangan malah memakai tokoh-tokoh Amerika, tokoh Eropa. Itu kan justru nggak nyambung. Nah, saya minta lagi ke moderator agar pertanyaan saya ini bisa dijawab tentang sejarah Nabi Muhammad di luar keislaman. Saya minta itu aja, satu, itu aja. Ya lanjut, Pra, ditambahkan lagi. Lanjut. Habis ini kalau memang. Apalagi ya, nanya dong sama Pak Dokter, tadi yang belum dijawab apa? Boleh diulangin? Masih ada waktu soalnya. Halo. Sepertinya sudah terang benderang semua sudah dijawab nih Pak, sepertinya Pak.
Tapi nggak tahu kalau mereka masih bingung ya kita akan lempar lagi ke mereka. Ya itu sih. Pak Kalau Awi ada lagi fokusnya nggak kembali kebingungan ke dari Rasul, teman-teman Muslim, ada nggak Pak Awi? Hah? Tadi masih ada ingat nggak kebingungan dari teman-teman Muslim? baru. Tidak ada kebingungan dari pihak Muslim, Pak. Justru Anda yang bingung menjawab tentang kriteria nubuatan Nabi palsu menurut Yesus. Apakah itu tidak memenuhi standarnya ke Paulus? Iya. Oke, Karena Nabi kan- palsu kan tadi sudah dijelaskan bahwa tidak ada Ya, ya. Nabi palsu Iya. tadi udah dijelasin. Aduh, Kita ke situ ya, Ya, kita ke situ dijelasin, karena itu bahwa bukan memang Nabi ya Pak ya. Udah jelas Pak itu Berarti- bukan Nabi Pak. bukan nabi, Kita nggak apalagi menafikan nabi palsu. Oke. Iya, kita oke. tidak menafikan Tidak banyak. yang menggauli Tidak usah anak Anda kecil, Pak. berdebat dengan saya, Pak Dokter. Biar narasumber Anda lah. Kan tadi narasumber yang menanyakan. Ya, silakan Menggauli anak narasumber. kecil itu Mariam itu dinikahi umur berapa Ada. sama Silakan, bapaknya? Pak. Ini Pak kalau Kaifas. kamu mau debat, kamu dong maju dokter. Kamu moderator tapi membuat Nah, kamu kemarin saya yang tunggu, tidak kamu menyenangkan. katanya Tunggu, nggak tunggu. jadi Ah, nggak anaknya usah lagi banyak cerita. sakit. Kapan kamu aturkan Bang Kesar Ya sama udah, orang ini? kapan Dari dulu maunya orang ini kapan minta kamu? kitab suci yang dirubah. Oh, Ayo. oke, Oke. siap, siap. Oke. Oke, Bawa oke. Kemarin kamu saya narasi-narasi tungguin, busuk tapi nggak termasuk berani Awi juga debat. saya tungguin nggak Oke, pun tenang. setuju. Alah, banyak cerita Kapan kamu. kamu tunggu saya, Pak Dokter? Dasar tukang dusta kamu ini ya. Nggak pernah Ini. kamu bilang Bang Awi. Tanya ngajak saya sama nggak pernah Goldian debat. kemarin, katanya Hanya anak muda Goldian-Goldian. sakit kemarin. Orang lain kamu di sini. Tunggu. Maju kamu kalau berani. Maju, Iya. jangan jadi banci kamu. Kurang Udah, ajar. udah. Saya pause dulu. Ada narasinya Pak Dokter spesialis ini Jangan mengatakan nyerang pribadi dong. kapan menunggu saya Tuhanmu tuh katakan. lahir dari mama yang Tapi- dinikahi masih kecil, Jangan 12 nyerang tahun pribadi menurut dong. ensiklopedia Sabar Katolik. dulu, sabar. Mau bilang Sabar mama dulu. Sabar, Tuhan sabar, itu sabar, hasil, sabar. Bagaimana? Pak Awi Oh, sudah dikondisikan ya, ini. ya. Tunggu dulu, saya mute all dulu. Tenang, kita kembali. kalau nggak bisa jadi moderator, jangan jadi moderator. Saya Minggu ya. Diem, woy. Di mute all dulu. Saya cuma mau membantah pernyataan Pak Dokter yang tadi lagi mengatakan katanya pernah menunggu saya. Ini Pak Dokter jangan berbohong terus lah. Kapan kamu mengatakan menunggu saya dan belum pernah Tanya diagendakan? kerjanya. Loh, kan Oke. kemarin kita ketemu waktu sebelum debat itu. Ya kembali. Sebentar, Dari- ini satu kamu menitnya dia tanya tanya dipakai kalian yang debat. Kembali yang lagi ke gini. topik, kembali lagi Ini ke mau topik. dijelasin nggak? Si Dokter, saya Ya, ulangi. saya di sini jelasin, ya. saya jelasin ya. Yang Jangan kamu dipotong nanya, aku tanya ke kamu. Kamu kan ngaku manusia. Kamu kan katanya manusia, tapi Tunggu dulu. Kamu tadi mengatakan bahwa katanya kamu pernah menunggu saya dan nah, sudah ya itu, diagendakan. ya itu saat itu kutunggu Kapan- kan. Kapan 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 ada lanjut diagendakan? ini? Kapan lanjut? Kapan lanjut? Ini kok Ini jelasin kok- ini supaya kamu ini Malah tidak malah bingung moderator terus. yang berdebat Nah, ini. Stop iya, dulu, Pak malah Dokter. Lanjutin lah. Stop. Kita lanjutin. Saya mute all dulu. Saya cuma ingatkan Pak Dokter, narasi Anda yang terbiasa berbohong jangan dipakai di sini karena semua mendengar. Berbohong gimana? Dan Makanya saya titik jelasin komanya supaya Anda- nggak berbohong, Titik nggak kamu komanya Anda itu saya berbohong. perhatikan di sini. Oke, kita lanjut aja ke timer. Kita lanjut aja. Kamu kalau masih mau ngibul ya silahkan nanti aja. Ya, tadi masih ada yang satu ngibul yang tadi menit ini 14 kamu loh, detik. ini dokter ini beda dokter kayak Bro, orang ODG aja nggak nyambung kita ngomong Oh, apa nyerang dia ngomong pribadi apa. jadinya. Silakan. Waduh, jangan. Mulutmu dari tadi nyerang pribadi Nabi kami loh. Enggak, maksud Sabar, saya sabar. kalau kita ngomong itu nyambung lah, apa yang disampaikan nyambung dengan omongan Anda ini nggak nyambung. Kalau bukan ODGJ apa sih namanya itu? Lain yang kita Oh, nyerang omongkan, dia ngomong pribadi. lain. Silakan. Ya lanjut. Ini masih ada 1 menit 14 detik. Ini ada lagi nggak kebingungan dari teman-teman Islam yang menanyakan? Tidak ada Yang kebingungan tadi. orang Islam yang bingung itu di pihak kalian. Silakan jelaskan kitab Anda itu mengenai nubuatan Yesus itu loh tentang apa namanya tadi nabi palsu. Nabi palsu sudah dijelaskan ya tadi Palsu. Pak Adirian sama Pak Kaifas. Silakan Perlu dijelaskan diulangi. Anda, dijelaskan Adrian. bukan Anda kan tadi mendengarkan diri Pak itu. Apakah itu tidak merujuk kepada Paulus mengenai itu? Ya, coba Silakan. dijelaskan Bapak. lagi Pak Adirian Silakan. sama Pak. Iya, Kaifas. udah Ini dijelasin. kebingungan mereka nih tentang Nabi palsu nih. Saya masih bingung gitu. Aku bilang Muhammad itu bukan nabi palsu, tapi bukan nabi. Nabi Tidak, pun yang bukan. ditanyakan bukan Muhammad, pernyataan Yesus itu loh yang menyatakan yang dari oh, palsu Yesus itu orang Topiknya yang juga ini. rasul. Kok Orang- jadi orang Awi itu yang benar. debat gimana nih ceritanya nih? Masalahnya Anda Topiknya kayak tidak juga mengerti tentang pertanyaannya. rasul. Kan Paulus- Pertanyaannya begini. Udah Paulus lanjut aja diangkat sama narasi. Yesus. Udahlah. Bawa Gini loh, narasi Pak. aja. Aduh, Paulus itu kan makanya- diangkat sama Yesus, Pak. Paulus itu sendiri diangkat oleh Yesus. Masa Tadi. itu menubuatkan buat Paulus? Kamu yang waktunya paus waktu biar saya ulangi pertanyaannya. Kayaknya pertanyaan nggak dimengerti. Di paus dulu Pak Munir. Pertanyaan Bang Awi gimana sih? Jadi Awi yang nanya gimana? karena kalian tidak Ya udah paham nih Bang Awi sama pertanyaannya. Unirtiva aja. debatnya. Coba kalian Ini pihak Kristen coba Minum terima obat ya. Awi. Oh, orang Kristen ini memang begini ya. Coba diam. Yang boleh bicara di sini cuma Pak Dokter dengan saya. Tunggu dulu. Yang lain diam. kuncing onta dulu Awi. Wah, ini di kick aja nih. gimana Awi gimana? Coba Tunggu jelaskan dulu. kebingunganmu Tunggu coba. Tunggu. Saya kick dulu si Malik ini ya.
Tolong yang kos dikit dulu Malik. Ini orangnya tidak beradab ini masuk selalu begitu. Jadi saya ingatkan kepada Kaisar Jelaskan sekali kebingungan lagi. Mawi, coba. Coba Saya tidak ceritakan mau jelaskan kebingunganmu, coba. kebingungan Anda. Saya mau jelaskan dulu, saya ulangi. Di Jelaskan pertemuan kebingunganmu. berikutnya dimanapun, kalau Assalamualaikum, ada Bang. si Malik, kita tidak akan ada alakan diskusi lagi ya. Ini saya pertegas di sini biar semua dengar. Karena sudah berkali-kali kami sampaikan, cuma narasi yang dibangun itu selalu narasi. Assalamualaikum. Ya. Aduh, ini siapa nih Silakan. mengganggu jalannya? Silakan si narasumber kan ditanyakan mengenai nubuatan Yesus tentang nabi palsu yang orang. Mungkin saya Orang pertegas saja pertanyaannya, Bang. Oke, silakan. Pertanyaan saya tadi Dia itu, tidak mengerti di manakah pertanyaannya. Nabi Muhammad? Oh, ternyata Awi nggak memenuhi mengerti. Coba silakan Rifa. kriteria? Hmm. Kamu sama aja, kamu aja on juga ya. Jadi nggak perlu ke kamu. Oh, Saya jangan lebih ke pribadi kan narasumber. Awi kan ngakuin sendiri tadi nggak mengerti. Gimana sih? Kamu Coba jelasin. menyerang pribadi Nabi Kebingunganmu. Muhammad dan ketika pribadi Dulu. berserang kamu mencak-mencak. Jadi gini, sama Rion sama Sabar dulu nih Pak. Saya mau tanya ke semua yang ada di sini. Adakah saya tadi mengatakan tidak mengerti? Ini hanya barusan untuk Iya, nggak mengerti. ada. Barusan kamu ngomong. Bukan ODGJ ini nih. Barusan Ini kamu ngomong. kita ngomongnya yang tidak mengerti itu kalian. Pertanyaan jangan mengerti. Kok saya dibilang tidak mengerti? Ini si ODGJ dokter ini tolong nyambung kalau ngomong. Lah, nyerang pribadi. Alah, nggak mempan pakai framing sini, mulutmu aja tadi kurang ajar, bilang Nabi Muhammad menggauli anak kecil, kamu tuduh-tuduh begitu. Sementara mama Tuhanmu dinikahi umur berapa sama bapak tirinya Yesus? Nah, kamu jelaskan aja kebingunganmu apa. Lu sama Nabi lu itu memang sekian. Satu lagi siapa ini? Di kick lagi. Siapa lagi satunya Nah, pakai jas kita ini? setting dulu aja, Kita kita cek setting dulu, security-nya kita Pak Ya, Awi. saya mau lanjut nih. Pertanyaan saya nggak kejawab dari tadi itu. Di kick itu Karena siapa itu, itu? karena ini akan menampakkan siapa Nabi Coba silakan palsu, jelaskan ya. kebingunganmu mumpung ada 46 detik nih. Ya, diam kamu. Kamu Jangan. berani debat sama saya Aku enggak? moderator loh, kok suruh diam. lanjut dari Pak. Ya, jadi begini ya. Jadi Kebingungan apa yang ternyata jelas si nabi dokter? palsu yang menurut Yesus itu justru indikasinya kepada Paulus. Saya berani bertanggung jawab dengan pernyataan saya. Kenapa saya katakan itu? Yang Pertanyaan, pertama, bro. Ini kan pertanyaan kata kamu Yesus, itu. bapakmu Rifa. adalah iblis. Iblis lah ada Paulus bapakmu yang bukan ngaku nabi. bapak Ini waktunya adalah. siapa? Ini Kamu yang nanya bicara aja. ini. Aduh, ini siapa sih yang ganggu nih? Pihak Kristen ini. Aku dong, anakku moderatornya. Bukan Kenapa kamu sih adalah ini? kita itu. Oke, Siapa kita sih? Cek. Ya kenapa Oke, sih kita kalau kenal. udah pembuktian gini kalian ke Kamu ini? nanya dong. Yang Halo. Bukan- Kamu debat sama saya. Kamu mau gantiin Rion sama Kevas. Kamu maju deh. Timer tapi Loh, katanya tema yang itu, kamu takut sama tema yang itu kemarin, yang kita Tema sepakati. itu apa? Tema yang kita Tema berubah tema itu. yang itu. Apaan Sebentar, sih ini orang sebentar, pernah stop, aja stop, enggak stop. kamu ngajuin tema kok. Loh, nyerang pribadi Kata lagi. si Kelvin aja kamu nggak berani debat kok, nggak ada yang maju karena Oke, kita mute dulu, tampilkan timer. Silakan waktunya Muslim 5 menit terakhir di 3 kali 5 menit terakhir. Silakan Muslim. jadi Karena saya katanya- jadi saya tadi tuh waktu yang bertanya dibawa, kepada silakan. mereka ini di mana bahwa Nabi Muhammad itu memenuhi kriteria nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Kalau tidak ada berarti Nabi Muhammad bukan nabi palsu menurut Yang Yesus. bawah dijalanin. Ya, berarti Nabi Muhammad bukan nabi palsu menurut Yesus karena kata Yesus, nabi palsu itu telah ada. Ini ada di dalam 1 Yohanes 4:1. Siapa yang sudah ada ketika Yesus itu ada? Paulus sudah ada. Dan iblislah yang menjadi bapakmu. Saya sudah bacakan tadi bahwa bahkan Paulus mengaku bahwa dia adalah bapak, dan di dalam Al-Qur'an jelas ditegaskan bahwa Rasulullah itu bukan bapak di antara kalian. Itu penegasan yang sangat jelas. Nah, kemudian yang anehnya kalau memang Paulus adalah bagian dari rasul Yesus, kenapa di Wahyu 21:14 tidak ada, hanya 12 rasul yang ada di dalam nubuatan tentang hari akhir. Ya, Paulus kemana dia? Ya, baca tuh Wahyu 21:14, ada 12 rasul nanti yang menghakimi katanya Bani Israel. Lah Paulus kenapa gak dianggap? Itu baca di dalam kitab kalian. Nah, kemudian kata Matius 7:16, disinilah pembuktian sesungguhnya siapakah yang menjadi nabi palsu itu. Kita buka bahwa menurut Matius 21 ayat 14, bentar Bang Awi matikan, aku ambil ayatnya dulu. Enggak apa-apa, Matius bisa 21, dimatikan. ya. Timer jangan terus. Matius 21 ayat 14 ya. Begini katanya. Mana ya? Tunggu. Matius 7, bentar. Aku cari ayatnya, nggak bisa dimatiin ya. Habis Nggak dong bisa, waktu jalan aku. terus. Enggak apa-apa, pindah aja dulu.
Kita harus Matius bersama 7 dia, tidak nggak boleh. bisa pindah, orang mau premisnya ke sini masa pindah ke yang lain nih. Oke, Dari Bang buahnya Yusuf, lah ya. kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Gimana ceritanya penjahat tiba-tiba jadi rasul? Itu yang namanya serigala menyamar jadi domba. Kalau Nabi Muhammad itu nggak pernah terdata bahwa dia itu pernah berbuat jahat ketika semasa hidupnya sebelum diangkat jadi rasul. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tiba-tiba ada seorang penjahat pembunuh Stefanus ngaku jadi baik, ngaku jadi rasul. Katanya matanya buta. Dia terjungkir balik ketemu sama Paulus. Tiba-tiba sama Yesus. Katanya dia cahaya wajar, dia buta. Lah yang menyertai dia emang buta, ngelihat juga cahaya itu. Kemudian tidak mungkin, kata Yesus, ini warna merah ya. Yesus yang bilang, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Tiba-tiba penjahat jadi berbuah baik. Ini Yesus mau mengingkari pernyataannya di dalam Matius 7 ayat 18. Dia sendiri yang bilang, nggak mungkin, kata Yesus, pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Ini gimana Yesus nih? Tiba-tiba dia milih orang jahat jadi rasul. Dia sendiri bilang nggak mungkin, pohon yang jahat itu, pohon yang buruk itu hasilnya buah baik. Lah Paulus tuh penjahat coy. Tiba-tiba jadi rasul. Ya dia awalnya serigala, tiba-tiba nyamar jadi domba. Ngaku-ngaku untuk Bani non-Yahudi. Kata Sirion tadi di Yeremia, perjanjian baru itu untuk orang Bani Israel. Kenapa perjanjian baru itu untuk orang yang nggak sunat? Orang yang nggak sunat ngapain disunat? Nggak dikatakan perjanjian baru. Emang dia nggak disunat, emang pemakan babi kok. Tahu aja lah orang Yunani gimana kan, penyembah berhala, penyembah dewa-dewa, ya kan, pembunuh-pembunuh. Bahkan Bani Israel itu disiksa dan dianiaya, itu ada di dalam kitab Makabe, ya. Itu orang Yunani itu. Nah, tiba-tiba Paulus jadi rasul buat mereka, coba bayangin. Nah, siapa yang memenuhi nubuatan rasul palsu menurut menurut Yesus, Nabi Muhammad kah atau Paulus? Ya, kalau saya menunjukkan banyak buktinya mengarah ke Paulus. Monggo Bang Yusuf. Jadi tema dong itu, Bu. Jangan kejang. Jadi tema dong. Nanti ditanggapi ya di waktunya ya. Gini. Kalau tadi Aderion mengatakannya tidak ada, ya kita tidak memaksa ya perkataan Yesus yang mengutus Paulus gitu, gak apa-apa. Seorang rasul itu mengajarkan ajaran dari Tuhan, ajaran atau kebenaran dari Tuhan itu tanpa melalui dusta. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita dilarang untuk berdusta. Tetapi apa yang kita lihat dari Paulus? Coba, saya sekarang share screen sedikit. Di sini. Tetapi jika semakin melimpah. Tolong jangan dipotong, jangan dipotong. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku. Nah, ini satu-satunya rasul yang mengajarkan kebenaran Allah dengan cara berdusta. Gak ada rasul-rasul lain itu mengajarkan ajaran dari Allah dengan cara berdusta. Nah, ini adalah salah satu ciri-ciri rasul palsu gitu. Nah, jadi seperti itu. Kalau tanggapan saya, nah saya tidak banyak lagi untuk menanggapi karena tadi sudah dinyatakan tidak ada gitu. Bisa dijelaskan kenapa Paulus ini berdusta demi kebenaran Allah, padahal nggak ada Nabi Musa nggak ada tuh mengajarkan untuk berdusta. Yesus pun nggak ada mengajarkan untuk berdusta. Nabi Muhammad juga nggak ada untuk mengajarkan berdusta. Lah ini Paulus satu-satunya mengajarkan dusta. Timernya, Pak. Oke, waktu habis Bang Yusuf. Pak Dokter, kalau sebentar orang bicara, sebaiknya tidak usah bicara. Itu pun tadi ketika Kristen saya tidak pernah bicara, saya cuma tulis di chat timer, insya Allah dibaca kok Pak Munir. Oke, thank you. Sorry ya. Oke, thank you. Silakan teman-teman Kristen menjawab kebingungan dari Pak Yusuf. Aku mulai bahwa tadi saya kembali lagi ulangin. Mengapa tentang sejarah tadi itu kita mesti kepanasan gitu loh. Kalau memang Nabi Muhammad tidak ada dalam sejarah manapun, jangan malah menyerang agama lain. Aturannya memang diakui saja. Alangkah lebih fairnya kalau dibilang memang Nabi Muhammad tidak ada dalam sejarah manapun. Aturannya ngomong seperti itu gitu loh. Sama kayak tadi kita bilang kalau seperti kalimat tentang Paulus yang diinginkan gitu, kami bilang emang nggak ada, nggak usah dibuat-buat gitu. Jadi nggak perlu merembet dengan membuat tuduhan-tuduhan yang lainnya dan jadi ribut.
Terus tadi untuk kalimat yang dikutip sama si bro siapa tadi, Yusuf ya. Yusuf itu memang kalimat itu memang sering dikutip dalam polemikus Islam polemikus untuk membuktikan bahwa Paulus itu berdusta. Tapi kalau kita telaah itu memang tidak seperti itu, dan logikanya kitab suci dalam suatu agama menuliskan dusta di dalam ayat-ayatnya sendiri gitu loh. Justru itu adalah memang ada dua tipe muslim ketika membaca ayat itu. Ada muslim yang mengerti bahwa itu adalah retorika, dan ada juga tipe muslim yang menganggap itu adalah sebuah dusta yang dipamerkan dalam ayat-ayat kitab suci gitu. Jadi saya sangat menyayangkan ketika memahami itu saudara Yusuf membingungkan gitu loh. Padahal Rasul Petrus saja sendiri ngomong ya Rasul Petrus di dalam 2 Petrus 3 ayat 14. Sebab itu saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tak bernoda di hadapan dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Nah ini si Bro Yusuf tadi masuk dalam orang yang sukar memahami tulisan Paulus. Jadi wajar. Padahal Paulus itu nama yang sangat termasyur ya, termasuk Al-Quran menulis adanya surat Ar-Rum, di mana di situ ada orang-orang yang disebut juga Nasrani. Orang-orang Nasrani itu pasti orang-orang di Romawi, Bizantium itu pasti mengenal Paulus, apalagi orang-orang yang ada di daerah Arab. Saya share screen sedikit. Ini di dalam sirah Rasulullah, kakak ipar Nabi Muhammad yang bernama Ubaidillah bin Jahas atau kakak dari Zainab bin Jahas ini menjadi Kristen saat Nabi Muhammad sudah menjadi seorang rasul. Jadi kita patut pertanyakan, orang yang di zaman itu aja bisa murtad gitu. Sementara murid-murid Yesus tidak ada yang murtad satupun. Jumlahnya banyak lagi. Nah, ini perlu kita pertanyakan. Oke, lanjut Pra Aderian, mungkin itu aja aku closing statement-nya. Oke, yang tentang pernyataan dari Mas Yusuf, kan saya tadi tuh nggak menyebut gini loh Mas. Perkataan yang kamu mau itu nggak ada. Ini saya ngomongin, perkataan yang kamu mau itu nggak ada di dalam kitab saya. Tapi bukan nggak ada pengutusan Paulus oleh Yesus, ada, dan saya tadi sudah buktikan. Yesus sendiri yang berbicara itu dengan mengutus Ananias pergi ke tempatnya Paulus. Udah, saya udah finish itu. Jadi saya nggak mau berkutat di situ. Cuma memang perkataan Yesus aja yang perkataan Yesus nggak seperti yang diinginkan Yusuf. Jadi keinginan Yusuf itu nggak bisa saya penuhi. Bukan berarti Yesus itu nggak mengutusnya Paulus, itu satu. Tentang pernyataan Mbak Rifa, justru itu mengindikasikan kepada Paulus. Itu tadi ada perkataan kamu seperti itu. Kamu sudah membuat framing loh. Sebelum bertanya kamu sudah membuat framing kalau Paulus itu berbuat jahat. Terus kamu menyebutkan Batus 7 ayat 16, penjahat kok jadi rasul? Muhammad itu nggak pernah berbuat jahat sebelum jadi rasul. Nah, justru menurut saya justru aneh kalau udah jadi rasul malah berbuat jahat. Kan perkataan Yesus jelas. Pergilah sebab orang ini, maksudnya Paulus, adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku ke segala bangsa. Makanya orang jahat ini dipergunakan dipergunakan sedemikian rupa untuk menjadi baik, berubah. Pada waktu Paulus menjadi rasul, berubah. Kamu cari pada waktu Paulus itu menjadi rasul, perbuatan jahat apa yang dilakukan? Gak pernah. Justru sebaliknya, ada seorang nabi, katanya nabi, sebelumnya nggak berbuat jahat, tapi setelah berbuat menjadi rasul dan hijrah ke satu tempat, itu berbuat jahat. Waktu cukup. Berbuat jahat ya. Waktu cukup. Oke. Silakan dari Aku pihak ya. Muslim closing statement-nya. Aku. Silakan. Bang Yusuf ya. Lanjut. Oke, ini luar biasa ya. Jadi tadi aku sudah bawa premis dan aku akan membuktikan premis aku itu. Yang pertama sekali bahwa yang mengatakan itu bukan aku Yon, tapi Yesus sendiri. Bagaimana mungkin kalian mau mengambil ada buah manis dari orang yang akarnya udah pahit duluan? Itu bukan gue, tapi Yesus sendiri kan. Judulnya di sini aku bertanya kepada kalian, di manakah Nabi Muhammad itu memenuhi nubuatan kriteria nabi palsu yang disampaikan yang diajarkan oleh Yesus? Karena kalian harusnya mengikuti ajaran Yesus. Yesus yang mengajarkan, hei hati-hati
ada nabi palsu loh, ciri-cirinya begini dan begini. Nah, terkait tentang Paulus, dia mengatakan tentang dusta tadi di dalam Amsal, saksi dusta itu tidak akan pernah lepas dari hukuman. Ini saksi dusta sangat dikecam ya dalam Amsal 19:5. Paulus berdosa, dia mengatakan itu terang-terangan, dan dia mengaku dipilih dari lahir di dalam Galatia 1:15. Bagaimana mungkin Yesus sudah milih dia jadi rasul dari lahir, terus dibiarin membunuh Stefanus dan menganiaya jemaat Yesus. Katanya Yesus pengasih penyayang, gimana sih udah memilih dari lahir terus dibiarin lagi tersesat, jahat, aneh Yesus. Nah, kemudian di dalam Ulangan 18:22, seseorang yang berkata yang bukan difirmankan Tuhan, maka dia itulah yang nabi palsu, dia yang akan mati. Paulus tuh banyak berpendapat dari pribadinya sendiri ya, bahkan ada dalil yang mengatakan dia tentang di dalam 1 Korintus 7:25-26, sekarang tentang para gadis, untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan, tetapi aku memberikan pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercaya karena rahmat yang diterimanya dari Allah. Dia mengaku sendiri. Dan satu lagi tuh, dia tuh pengakuannya aneh, bolak-balik gitu. Di 1 Korintus 10:15, aku berbicara kepadamu sebagai orang-orang yang bijaksana, pertimbangkanlah sendiri apa yang kau katakan, ngaku-ngaku. Di 2 Korintus 11:17 dia bilang apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia telah boleh bermegah. Ini lucu nih bolak-balik pernyataannya. Dan di situ saya menanyakan kriteria nabi palsu menurut Yesus ya, karena Yesus yang menubuatkan akan ada nabi palsu ya. Dan by the way, masalah tentang kejahatan Paulus apa? Aduh Yon kan dia udah mati duluan dibunuh Raja Nero ketika dia mau mengajarkan ditentang orang Yahudi kan, dia membawa ajaran ini kepada orang non Yahudi. Terus si Timotius tadi disunatnya, itu pelin-pelannya dia. Kata dia tuh sunat nggak penting, kalau gitu ngapain dia sunat Timotius, itu namanya pelin-pelan dalam ajaran. Dan dia mati dipenggal sama Raja Nero. Dan apa dia diterima sama orang Yahudi karena mengajarkan hukum Taurat kepada orang non Yahudi? Emang Petrus itu bukannya mereka berselisih tuh, bahkan dengan Barnabas sendiri dia berselisih paham loh. Bahkan di dalam kitab kalian, barang siapa yang bertengkar berselisih dengan saudaranya, maka sebaiknya 1 hari, jangan sampai 1 hari dia tidak berbaikan. Lah emang kapan Barnabas dengan Paulus kembali berbaikan? Macam mana ini bisa dikatakan Rasul? Dan tunjukkan dalil bahwa Nabi Muhammad itu jahat dalam perspektif universal. Tunjukkan, melainkan fitnah dari kalian bahwa Nabi Muhammad itu jahat ya. Tidak ada dalilnya setelah Nabi Muhammad itu dia jahat, justru dia orang yang berakhlak mulia. Buktikan saja dengan perkataanmu, jangan membawa premis yang tidak bisa kamu buktikan, seperti aku membuktikan siapa Paulus ya. Nah, dan ternyata Paulus ini tidak diakui di dalam kitab Wahyu sebagai rasul, karena yang tetap menjadi penghakim Bani Israel itu adalah 12 rasul. Wahyu 22:17-18. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah, dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah, dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Di bawahnya, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, jika seorang menambahkan sesuatu perkataan ini, maka ia telah menambahkan malapetaka. Ini tentang bukan ini ayatnya, sorry aku salah baca nih. Tentang ayat di dalam kitab Wahyu 12, bahwa yang disebut sebagai rasul hanya 12 rasul. Si Paulus kemana? Kenapa dia tidak ada di nubuatan di dalam Wahyu 21 ayat 14? Itu, monggo Bang Yusuf, nanti nggak dapat waktu. Banyak ini pembuktian sebenarnya Paulus ini rasul palsu. Lanjut. Oke, ya sedikit aja. Tadi dikatakan ada yang memahami itu secara retorika katanya. Kenapa dikatakan kitab suci? Katakan aja ya, kitab Anda itu kitab retorika gitu. Ngapain dibilang kitab suci kan? Di situ jelas-jelas kok ditulis Paulus berdusta atas kebenaran Allah. Nggak ada rasul yang mengaku rasul mengajarkan dengan cara dusta gitu. Nah, untuk Kaipas tadi di surah Ar-Rum katanya Paulus itu dikenal mimpi Anda di siang bolong, itu harapan Anda Pak Kaipas. Terus masalah di Al-Quran kata Paulus nggak ada satupun ya, saya ingatkan lagi. Jangankan kata Paulus, kata Kristen pun nggak ada di Al-Quran, yang ada cuma Nasrani gitu. Nah, terus literasi yang Anda tunjukkan, kami mempelajari sirah Nabawiyah tentang Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad itu ada sanad-sanadnya. Nah, kami perlu ngecek sanadnya. Orang ini bersumber memang hidup di zaman Nabi Muhammad enggak? Lah penulis Anda mana? Hidup enggak di zaman Rasulullah dia? Itu tahun berapa? Abad 20 gitu. Mimpi lah. Itu harapan Anda, Pak Kaipas. Nah, jadi terima kasih atas pengakuannya. Kitab Anda, kitab retorika. Terima kasih. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, kita sudah dengarkan tadi ya bagaimana jalannya perdebatan antara saudara muslim kita dengan pihak Kristen yang membahas tentang rasul ya. Apa saja perbedaannya menurut Islam dan Kristen. Nah, di sini yang
patut kita soroti adalah tentang pernyataan demi pernyataan dari pihak Kristen ya, yang membantah kerasulan Nabi Muhammad SAW, dan mereka juga menggunakan data-data yang tidak akurat serta tidak dapat dipertanggungjawabkan. Nah, sebenarnya sangat sederhana sekali ya untuk mengetahui mana rasul dan mana yang rasul palsu ya. Karena kalau di dalam Islam sudah jelas bahwasanya Allah SWT sudah memberikan informasi langsung bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan dan juga adalah Rasul Allah ya. Dan begitu juga kemudian kalau kita lihat dari segi psikologi seseorang ya, karena baginda Nabi, beliau adalah orang yang mempunyai akhlak yang sangat mulia, artinya kehidupan pribadi beliau jauh dari yang namanya perbuatan salah dan dosa ya, sehingga dipastikan orang tersebut adalah orang benar. Nah, bagaimana mungkin sebaliknya seperti Paulus yang diklaim sebagai rasul yang justru perbuatannya itu sangat buruk ya, dan dia adalah seorang penjahat. Kemudian mana mungkin orang yang akan dijadikan utusan oleh Allah, orang yang pernah menjadi penjahat. Ini suatu kemustahilan. Jadi dari situ saja sebenarnya kita sudah dapat membedakan mana rasul asli dan mana yang palsu. Nah, demikianlah saudaraku semuanya, mudahan video ini ada hikmahnya bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.